Selamat malam semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Kitrif Rasidi, selaku MC pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membicarakan peraturan pada acara hari ini. Yang pertama, selama acara berlangsung, para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaan via PC kepada saya atau CP dengan format pengajuan yang dikirimkan melalui chat Zoom dan WhatsApp group. Kemudian untuk para peserta, di akhir acara terdapat sesi foto. Jadi dimohon untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Oh iya, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sama mau nanya nih, gimana pesan-kesan kalian di acara ini pas episode 1 kemarin? Ayo ada yang mau jawab? Kurang lama. Ya, kurang lama. Mau berapa lama, Teh? Seharian atau seharian? Kuotanya Teh, nggak kuat. Nah, itu Teh. Ada lagi nggak nih yang mau nyampein kesan-pesan buat episode 1 kemarin? Atau enggak, ini deh, satu kata buat episode 1 kemarin gimana? Ya, teman saya. Mantap. Terbaik. Keren. Ya, ada lagi. Terus. Bikin lagi. Bikin lagi. Waduh. Mengedukasi. Bagus lah ya. Inovasi boleh. Ada lagi? Oh iya, buat yang episode kedua kali ini itu narasumbernya yaitu Kang Andi Pratama Saputra dari Prodi Jalan Jembatan angkatan 2010. Jadi pasti patut ditunggulah materinya. Yang pasti sangat bermanfaat sekali buat kita, saya pribadi khususnya angkatan 19 dan juga para kakang teteh angkatan 18, 17. Diingatin lagi buat para peserta nanti di akhir acara ada si foto ya, jadi jangan langsung meninggalkan room terlebih dahulu. Untuk Kang Andi. Ya, baik. Gimana Kang, kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ini Kang, semangat dari angkatan 19, dan juga Kang tetehnya mantep banget nih Kang. Ya, bagus lah. Harus selalu semangat. Iya Kang. Untuk acara selanjutnya mungkin pada Kang Anggia. Oke, brother, udah semua. Sambil nunggu yang lain ya, tapi alhamdulillah ini udah 75% berarti peserta. Biasanya kayak gini mungkin masih pada di masjid ya. Husnuzon itu masih pada di masjid. Lagi OTW pulang ke rumah gitu kan nggak mungkin ya. Nyari wifi di masjid gitu kan. Kita husnuzon aja. Tapi biasanya dari pengalaman kemarin, mulai ramai itu nanti jam 7.45-an ya, insya Allah. Oke, ini gimana MC? Udah dilempar ke moderator? Boleh Kang. Kita sambil jalan aja ya. Kebetulan ini Kang Andinya juga udah bareng sama kita. Kalau ngeliat dari ininya masih di kantor kayak nih. Iya. Numpang di kantor, bro. Numpang di kantor, Gi. Numpang di kantor. Oke, teman-teman, saya buka ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di acara Hayu Belajar bareng dengan Himas Polban yang insya Allah hari ini kita memasuki di episode kedua yang alhamdulillahnya pekan lalu kita sudah mengadakan Hayu Belajar dengan Himas di vol pertama dengan pematerinya dari Kang Abe. Kalau pekan lalu kalau sedikit review kita ngebahas tentang dunia konstruksi, persipilan khususnya di dunia konstruksi seperti apa. Alhamdulillahnya dari event kemarin banyak banget info yang masuk ke saya pribadi dari teman-teman panitia. Banyak yang emang mengapresiasi terhadap program ini, alhamdulillah. Dan insya Allah di pekan ini kita juga nggak kalah menarik temanya, pematerinya juga nggak kalah hebat. Untuk malam ini kita akan lebih banyak membedah tentang dunia konsultan. Nah, kan kalau pekan lalu konstruksinya, kontraktornya, pekan ini kita lebih banyak membahas tentang dunia konsultan. Karena kita tahu sipil ini nggak sangat luas, teman-teman. Cakupan sipil ini luas banget. Mungkin pekan ini konsultan, next kita akan bahas tentang dunia developer. Itu juga tetap masih dalam ranah dunia teknik sipil. Jadi buat teman-teman sipil sebetulnya jangan khawatir, apalagi lulusan Polban, jangan pernah khawatir kita nggak dapat lowongan kerja. Serius, saya bisa yakinkan teman-teman untuk lulusan sipil Polban itu banyak banget kita ditunggu oleh industri. Gitu, teman. Tinggal kita aja memantaskan diri mau di mana, seperti apa, dan ke bidang yang sesuai dengan keinginan kita, biar kita bisa jadi ahli di sana. Dan insya Allah pekan ini kita kedatangan salah satu ahli di bidang geoteknik nih, ahli konsultan. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah kenal, beliau ini dulu sahabat saya. Dulu juga kita sama-sama bareng-bareng di himpunan, kita juga sama-sama merintis perkembangan persipilan selama 4 tahun. Saya PG, kebetulan Kang Andi ini di Prodi TPJJ. Jadi, wah, saya tahu lah, Doi ini orang pintar, intelek gitu ya. Jadi, kita bisa banyak menggali nih tentang ilmu konsultan seperti apa, teman-teman. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Dikhawatirkan ada teman-teman yang belum sempat kenal juga, karena mungkin ketika yang batch 1 lalu nggak sempat kebagian kuota ya. Jadi baru bisa join di batch kedua ini. Nama saya Angga Tresna Wibawa, teman-teman perkenalkan. Saya di sini selaku alhamdulillah diamanahi sebagai founder dan CEO dari Hayu Group. Kebetulan Hayu Belajar ini salah satu unit usaha yang emang saya coba bangun, yang emang punya fokusnya di bidang edukasi gitu. Dan alhamdulillahnya saya coba jalin kolaborasi, sinergi dan teman-teman Himas, harapannya biar apa yang menjadi harapan sipil Polban ke depan, khususnya dari mahasiswanya bisa tercapai. Jadi adanya peningkatan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahunnya. Bagaimana lulusan sipil Polban, bagaimana karakternya, bagaimana dari skill-nya, baik itu hard skill maupun soft skill-nya, kita ingin coba mengimbangi. Nah, kebetulan Hayu Belajar, fokus kita emang lebih ke arah knowledge, lebih ke arah soft skill, kita ingin menggenjot di sana. Nah, karena pada dasarnya, dalam dunia kerja itu bukan hanya soal hard skill-nya aja, teman-teman. Tapi diperlukan karakter-karakter ataupun pengalaman-pengalaman agar kita bisa lebih cepat. Agar harapannya teman-teman lulusan dari sipil Polban ini lebih tahu, lebih cepat, lebih dulu dibanding lulusan-lulusan sipil di luar sana. Nah, ini harapannya adanya program Hayu Belajar dengan Himas Polban ini, teman-teman. Seperti itu. Oke. Saya akan coba untuk memperkenalkan dulu siapa pemateri kita sekarang ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam. Gimana, sehat bro? Alhamdulillah sehat, Gi. Sehat ya? Wah, ini belum banyak perubahan ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, kalau ngeliat Kang Andi, kok nggak apa ya, kok familiar kok ngeliat di Polban ya. Kok ngeliat Kang Andi kok familiar, kayak inget siapa gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang emang sempat diajar ataupun sempat dididik oleh Pak Syahril. Jadi Kang Andi ini merupakan putra dari Pak Syahril, teman-teman. Salah satu dosen kita. Boleh applause dulu ya. Jadi ini menjadi sebuah responsibility yang luar biasa, tapi yang saya lihat Andi ini punya bakat yang emang tinggi banget di dunia sipil. Dari pengalaman dulu saya kenal dia dulu ketika di perkuliahan kayak gimana, sampai sekarang dia udah jadi bagian dari senior ya, udah menjadi bagian dari ahli geoteknik. Jadi benar-benar nurun banget nih. Ya, nurun banget. Kalau dulu bapaknya
dosen, Andinya teman sekelas saya, adiknya dulu adik kelas saya dulu. Jadi ini sekeluarga ada di Polban semua ini. semua. Oke. Nah, saya akan coba memperlihatkan dari CV dari Kang Andi, teman-teman, biar kita coba lebih tahu dulu Kang Andi siapa, seperti apa, dan bidangnya di mana sih ini Kang Andi. Oke, share screen-nya udah masuk belum ya, teman-teman? Belum, Kang. Belum masuk ya, masih loading ya? Iya. Oke, udah masuk belum? Masih loading, Udah Kang. masuk ya? Oke, Bro. Bro Andi, ini dari yang daftar ini, alhamdulillah ini overload banget nih, Bro. Jadi, ini yang daftar udah hampir 120 orang, dan itu di stop ya, bukan berarti, nah Himas cuma 100, ini di stop, karena dikhawatirkan kuota Zoom-nya emang, ini belum kecek nih, ini kuotanya 100 kan, 200 gitu ya. Ini khawatirnya ketika terlalu membludak, 300 jol, nanti banyak yang kecewa juga nih. Jadi, luar biasa nih Bro, antusias dari teman-teman Himas, dari batch pertama sama batch hari ini, tinggi banget nih. Nah, tapi ya banyak juga teman-teman yang hari ini ingin lebih tahu dunia konsultan itu seperti apa. Oke, teman-teman Himas, kita lihat. Nah, ini pemateri kita, Kang Andi Pratama Syaputra, lahir tanggal 4 Desember 91, barangkali mau ada yang ngado gitu ya. Masih single. Nah, jadi ini kayaknya Kang Andi bisa sambil sekalian. Insya Allah. Nah, ntar kok ini jadi ini ya. Oke. Nah, ini tinggal di Puri Cipagerana, barangkali ada yang dekat dengan ininya. Ini kontaknya juga ada, boleh di-save. Nah, ini untuk educational background-nya. SMA di SMA 6, nah mungkin boleh say hi ya buat teman-teman yang dulunya juga sekolah di SMA 6 Bandung, lalu melanjutkan studi S1-nya di D4, jurusan Teknik Sipil, Prodi Bridge and Highway Design Engineering, atau yang sering kita sebut dengan TPJJ, dengan GPA-nya itu 3,33. Lulus bareng dengan saya, kita waktu itu lulus tahun 2014, lalu Kang Andi melanjutkan studinya S2, Master di Fakultas Civil Engineering, jurusan Highway Engineering and Development. Mungkin lebih ke arah jembatan ya, Bro ya? Sistem dan teknik jalan raya, jalan. Oh, jalan, sorry. Jalan ya, berarti emang pengembangan jalan ya, fokus lanjutkan betul. Dari ilmu TPJJ berarti ya? Betul. Luar biasa. Dengan GPA-nya itu 3,29. Luar biasa nih, udah jadi master ahli banget nih, khususnya untuk di jalan. Pengalaman organisasinya, kebetulan juga dulu kita bareng-bareng, Kang Andi ini sebagai Ketua Departemen PSDM, di era kepengurusan saya dulu, di tahun 2011-2012, lalu kita lanjut di pengalaman, ini kalau udah ngomongin training and course-nya banyak banget ya teman-teman. Ini luar biasa pengalaman. Mungkin saya ini nggak bisa sebut satu-satu ya. Ini luar biasa sampai ke tingkat internasional seminar juga udah diikutin banget ya. Lalu kita langsung masuk ke pengalaman. Nah ini yang menarik, spesialis skill dan abilities-nya. Wah, luar biasa nih teman-teman. Ya, kalau misalnya ini baca, ini ada pengalaman di live ya, mungkin live juga karena di Polban juga kita belajar. Terus ini kalau emang lebih ke detailnya, ini TOEFL-nya juga tinggi juga ya, lumayan nih 570. Nah, ini software skill. Ini untuk desainnya karena ini konsultan, karena kita ngobrolin tentang dunia konsultan sipil, jadi otomatis skill design ataupun pemanfaatan dari teknologi yang ada emang harus dikuasai. Benar ya, Kang ya? Kalau konsultan. Ini ada AutoCAD, ada Kaji, Saturn, GeoStudio, Sidra, Google SketchUp, ada SPSS, SAP 2000, Plaxis, Everseries, Circli, Visim, Landscape. Dan ini kebanyakan belajar after graduate dari Polban ya, Kang ya? Betul. Wah, ini menarik nih. Mungkin buat next-nya bisa ngadain pelatihan juga mungkin ya, Kang ya? Bisa workshop mungkin ketika COVID ini udah mereda, ini bisa jadi catatan buat teman-teman himpunan untuk bisa membuat program edukasi yang lebih detail buat teman-teman yang emang tertarik ingin menjadi seorang konsultan geoteknik. Jadi jangan sampai orang yang nggak punya minat memaksakan untuk ikut. Khawatirnya, karena ini pasti terbatas ya yang namanya kalau udah ngomongin workshop, nah jangan sampai kita mengambil ranah orang lain yang emang pengen fokus di sana. Oke. Nah ini working experience-nya banyak banget. Ini hampir kalau yang saya lihat
bener-bener di dunia geoteknik banget nih ya. Mungkin kalau basicnya teman-teman, basicnya geoteknik itu adalah Mektan. Bener ya Kang? Betul. Mektan, Mekanika terus tanah. ada Mekrek juga pasti masuk tuh ya. Lab. Gitu. Ini ada Geotechnical Engineering di PT Maratama Cipta Mandiri of Prabu Muli. Wow, ini proyeknya udah tersebar di mana-mana nih. Sekarang kerja di PT Maratama Cipta Mandiri ya, Kang ya? Betul. Udah sebagai apa nih posisi terakhir nih sekarang nih? Senior Geotechnical Engineer. Wih, ngeri banget ya. Udah Geotechnical sebagai Engineer lah. ngeri nih, udah bukan junior lagi nih. Di usia yang baru menginjak 28 tahun, udah menjadi seorang senior engineer mungkin ya Kang ya, istilahnya ya. Luar biasa teman-teman. Belajar gitu ya. Wais, jangan suka merendah gitu Pak. Jadi insya Allah hari ini kita akan ngobrol teman-teman Himas dengan Kang Andi Pratama Saputra terkait dunia konsultan seperti apa. Kita akan, teman-teman kalau ada yang mau menanyakan tadi yang udah sama MC sampaikan, silakan bisa PC langsung ke MC, pertanyaan apa, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, terus juga amati, saksikan gitu ya materi yang disampaikan oleh Kang Andi. Insya Allah ini materi yang luar biasa. Saya udah sekilas ngelihat dari materinya dan ini luar biasa, keren banget nih. Ini teman-teman harus ngerti dan paham. Serius, kalau bagi saya ini keren banget nih materinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Kang Andi, monggo untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Kang. Baik, terima kasih waktunya. Untuk sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ke Kang Anggia dan teman-teman yang semua, peserta yang hadir, untuk waktunya, kesempatannya. Di sini kita sistemnya sharing aja ya, maksudnya diskusi gitu ya. Izinkan saya juga ini untuk nge-share bahan, ada sedikit paparan gitu ya dari saya. Muncul, Kang Anggia? Oke, nah ini seperti judulnya ya, saya dapat amanah nih dari Kang Anggia untuk membawakan sedikit materi gitu. Gimana kita sebagai civil engineer itu bekerja sebagai konsultan gitu, ya. Oke. Nah ini jadi saya mulai dari ini dari umum dulu ya, umum di unsur-unsur proyek konstruksi itu kan ada 3 sebenarnya kan. Secara umumnya mungkin rekan-rekan juga yang udah belajar gitu ya, udah sering dengar gitu, itu ada 3 sebenarnya unsur utamanya. Jadi ada owner, konsultan, dan kontraktor. Gitu. Jadi kalau owner ini istilahnya dia seseorang yang punya proyek lah, istilahnya yang dia punya rencana gitu, akan dibangun apa, eksekusinya seperti apa, ruang lingkup seperti apa yang mau dikerjakan itu owner gitu ya. Nanti langsung masuk kita ke konsultan. Nah, konsultan ini kita yang mendesain gitu ya, merencanakan proyek ini seperti apa, terus metodenya apa, gambarnya apa, terus apa yang harus dikerjakan itu konsultan gitu ya. Nah, yang terakhir kontraktor. Kontraktor ini kalau saya singkat sih bahasanya eksekutor gitu ya, eksekutor dari apa yang telah dikerjakan oleh konsultan. Jadi 3 ini memang saling berkaitan, tanpa salah satu itu kita nggak akan bisa menyelesaikan proyek itu ya. Jadi kalau saya sih ambil singkatnya itu berarti founder ya, berarti dia tuh pendana lah, seseorang yang punya dana, punya tujuan gitu ya, punya tujuan, tapi dia hanya punya dana gitu ya. Dia nggak punya orang desain dan orang eksekutornya. Akhirnya dia meng-hire konsultan. Di sini konsultan fungsinya ada 3 ya. Jadi ya sebagai desainer, terus yang kedua itu checker, yang ketiga itu supervisor. Berarti dia fungsinya mendesain, mengecek, dan mengawasi. Itu fungsi konsultan. Yang terakhir tadi kontraktor seperti saya sebut, dia adalah fungsinya adalah eksekutor. Jadi dia menjalankan eksekusi, desain-desain dari konsultan, itu kontraktor. Nah, lanjut, karena saya bergerak di bidang konsultan, jadi konsultan ini secara umum saya bagi menjadi 4, gitu ya, secara pengalaman saya. Jadi yang pertama itu ada konsultan perencana. Nah ini dia kalau bahasa singkatnya itu tukang desain gitu ya. Jadi dia benar-benar main di desain, pokoknya dia mendesain proyek itu
jadi berupa gambar, berupa hitungan, analisis, sampai keluar biayanya itu konsultan perencana. Skupnya desain gitu, dia tukang desain. Terus yang kedua ada konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas ini dia mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi dia kerjanya ini bareng-bareng sama kontraktor gitu ya. Jadi dia adalah guider dan supervisornya kontraktor gitu ya. Jadi kontraktor bekerja itu kan harus ada, nggak bisa kan kita biarkan sendiri gitu ya. Harus ada guider dan supervisornya gitu dalam mengeksekusi pekerjaan sampai pekerjaan itu berhasil selesai dengan sempurna gitu kan. Nah yang ketiga itu ada konsultan MK. Nah konsultan MK ini sebenarnya fungsinya mirip konsultan pengawas nih. Cuman kalau konsultan MK ini masuk juga ke ranah desain. Jadi dia mengeceknya tuh kalau konsultan pengawas lebih ke pengawasan di lapangan gitu, eksekutor. Jadi dia mengawasi pekerjaan kontraktor. Sedangkan MK ini mengawasi desain juga. Jadi apa yang sudah dikerjakan konsultan perencana itu biasanya dicek oleh konsultan MK gitu ya. Jadi konsultan MK ini biasanya dia di-hire langsung oleh owner gitu ya, atau pendamping owner gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang keempat ini memang ini nggak umum ya, cuman setelah dari pengalaman saya itu ada tipe konsultan baru namanya konsultan pendamping gitu ya. Jadi konsultan pendamping ini tugasnya dia mengawasi desain, mengawasi pelaksanaan. Apabila terjadi sesuatu masalah, itu dia yang melakukan justifikasi teknis di lapangannya. Apakah desain itu masih oke atau not oke atau bagaimana perbaikannya, itu konsultan pendamping. Jadi saya singkat di sini bahwa konsultan perencana itu sekali lagi desainer, itu kan desain, konsultan pengawas itu guider dan supervisor, konsultan MK itu checker, dan konsultan pendamping itu problem solver. Jadi dia tugasnya memang memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan gitu ya, yang terjadi ketika konstruksi, karena konstruksi ini memang variabelnya banyak sekali. Lapangan tuh banyak sekali variabelnya. Jadi masalah-masalah itu sering kita temui gitu ya. Nah itu konsultan pendamping ini sebagai problem solvernya gitu ya, apa yang terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya, jadi konsultan ini secara umum juga dari pengalaman saya sendiri itu sebenarnya kontrak itu ada dua kalau kita sebagai konsultan perencana ya. Saya berbicara sebagai konsultan perencana di sini. Jadi ada kontrak detail engineering design. Jadi detail engineering design itu adalah kontrak di mana kita merencanakan sesuatu sampai produk jadi itu di bawah owner langsung. Jadi kita berkontrak atau kita di hire gitu ya, disewa oleh owner langsung gitu. Jadi produk kita adalah hanya gambar dan RAB perencanaan. Jadi dokumen itu nanti selanjutnya akan diserahkan kepada kontraktor, tapi urusan kita selesai di desain saja gitu ya. Desain saja cukup, urusan pelaksanaan nanti akan berkontrak lagi owner kepada si kontraktor gitu ya. Yang kedua ada design and build. Nah, design and build ini berarti kan rancang bangun ya, rancang bangun. Jadi owner itu berkontrak kepada kontraktor langsung. Jadi nggak ada konsultan perencananya ya. Konsultan perencananya berada di bawah kontraktor karena sifatnya rancang bangun ya, berarti rancang dan langsung dibangun gitu ya. Kalau detail engineering design desain dulu baru nanti dibangun. Nah, kalau design and build itu rancang bangun, apa yang kita desain itu langsung diaplikasikan di lapangan gitu. Makanya kita berkontrak kepada kontraktor gitu, mendampingi kontraktor gitu ya. Untuk detailnya ini saya secara umum ya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh dosen-dosen di Polban ya, yang lebih jago lagi gitu. Saya secara umum aja. Nah selanjutnya untuk bidang keahlian itu konsultan perencana itu banyak sekali dan luas sekali ya. Persis sekali apa yang sudah diajarkan di bangku perkuliahan gitu ya. Jadi divisi-divisi keahlian itu banyak sekali. Jadi ada transportasi dan lalu lintas, terus ada highway juga ya. Highway itu lebih ke geometrik jalan gitu ya, profil-profil jalan, alignment vertikal ya, geometrik, transportasi ya, perencanaan transportasi ya secara makro, perencanaan simpang, perencanaan bundaran dan lain sebagainya. Perencanaan transportasi makro lebih ke, selanjutnya ada hidrologi dan drainase juga,
ya seperti itu, jadi lebih ke hidrologi dan perencanaan drainase gitu ya. Terus ada geoteknik juga, struktur ya, mekanika rekayasa dan lain sebagainya, struktur beton, baja ya. Ada juga perkerasan jalan dan juga estimator ya. Kenapa banyak sekali kalian ini gitu ya? Karena proyek ini kan sesuatu besar gitu ya. Waktunya pendek gitu, jadi memang kita harus bekerja secara tim gitu ya di sini. Jadi kita nggak bisa gitu ya bekerja mengambil semuanya gitu ya, karena proyek yang kita kerjakan kan besar ya, misalnya jalan tol 20 km dengan segala variabelnya gitu, dengan segala apa jauh gitu. Jadi memang banyak sekali bidang keahlian rencana ini gitu yang biasanya dijadikan nanti subdivisi gitu. Jadi rekan-rekan ini yang rekan-rekan himpunan gitu ya, teman-teman himpunan, jadi jangan khawatir gitu ya, silakan, mungkin kan rekan-rekan juga punya peminatan masing-masing gitu ya, tapi harus diserap gitu ya semua ilmu ini, karena semua ilmu ini saling berkaitan gitu ya. Saya mengerjakan jalan tol 20 km itu, ya saya pasti nanti ada menyangkut, meskipun saya bekerja di geoteknik, pasti ada yang menyangkut nanti tentang highway-nya gitu ya, atau hidrologinya, atau perkerasannya seperti apa gitu ya, terus estimator perencanaan biayanya dari solusi-solusi yang harus saya keluarkan itu seperti apa. Jadi memang rekan-rekan, meskipun rekan-rekan punya peminatan masing-masing, tapi saya menyarankan gitu ya, harus bisa menguasai semua materi gitu ya, di bangku perkuliahan diserap baik-baik gitu, karena sangat berguna gitu ya. Jadi kita meskipun kita nggak detail gitu tahu, tapi kalau kita tahu ilmunya ya gitu, minimal kita bisa lebih efisien gitu dalam menentukan solusi-solusi dan dalam memberikan inputan analisis gitu ya ke bidang yang lain. Nah ini jenjang karir di konsultan perencana ini, jadi kalau saya secara kasar gitu ya, saya membagi itu ada 6 jenjang gitu ya. Jadi yang pertama itu junior engineer gitu ya. Junior engineer itu dia kalau secara simpelnya itu dia disebut sebagai eksekutor gitu ya. Jadi apa sih yang seorang, pasti hard skill bisa yang mereka kerjakan, ilmunya seperti apa gitu ya. Itu yang dibutuhkan oleh seorang junior engineer. Sementara soft skill percentage-nya masih 10% lah, ya. Karena mereka masih sifatnya sebagai eksekutor gitu ya. Apa yang dikerjakan dia kerjakan. Tapi tentunya harus dibarengi dengan basic ilmu yang sudah cukup dikuasai gitu. Ya, meskipun nggak perlu terlalu maksudnya dunia kerja ini kan berbeda dengan bangku kuliah gitu ya. Yang penting kita tahu basicnya gitu, basic-basicnya. Terus naik ke atas itu ada intermediate engineer. Nah, intermediate engineer ini kalau saya simplified itu dia namanya problem solver. Jadi dia sudah mulai masuk ke bagaimana cara memecahkan permasalahan gitu ya. Dia sudah harus mulai berpikir bagaimana saya memecahkan permasalahan, bagaimana saya memecahkan desain-desain gitu ya, atau misalnya solusi-solusi dari permasalahan itu dia intermediate engineer gitu ya, the level intermediate engineer. Nah, hard skill percentage-nya juga masih 80%, soft skill percentage-nya masih 20% gitu ya, masih sedikit soft skill percentage-nya. Naik lagi terus ke senior engineer. Nah, senior engineer ini kalau saya simplify itu namanya decision maker. Jadi dia sudah harus bisa menentukan solusi apa yang akan dikerjakan, terus resikonya seperti apa gitu ya, kekurangannya, kelebihannya, efeknya, dampaknya itu seperti apa gitu ya. Itu senior engineer. Nah, karena kita udah mulai masuk ke decision maker, jadi makanya soft skill percentage-nya itu naik gitu, jadi 40%. Karena kita harus mulai koordinasi, terus mempresentasikan desain kita, terus menerangkan kepada orang tentang efeknya, terus kekurangannya, terus bagaimana ini bisa dikerjakan atau enggak, itu udah masuk ke level senior engineer, jadi decision maker ya. Naik lagi, terus ada head of department, jadi dia kepala departemen divisi-divisi yang tadi ya, jadi fungsinya itu adalah koordinator. Nah, dia karena fungsinya ada sebagai koordinator, nah itu berarti dia udah naik nih si soft skill percentage-nya itu sampai 70% lah perkiraan saya ya. Jadi dia harus bisa mengkoordinasi orang gitu ya, apa yang harus dikerjakan orang ini, mengontrol orang bagaimana, terus harus tahu juga kemampuan orang ini di mana gitu ya.
terus harus juga tahu bagaimana cara mengembangkan anggotanya, itu udah masuk ke head of department. Jadi dia udah mulai mengkoordinasikan gitu ya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan gitu ya, dan bagaimana cara mencapai itu selesai. Dan itu udah head of department. Selanjutnya naik lagi ke director, itu udah levelnya komunikator, berarti dia udah bisa mengkomunikasikan antara yang di bawah dan yang di atas gitu ya, atau engineer dan big boss gitu ya. Nah itu lebih ke director gitu ya. Selain itu juga dia harus bisa mengkomunikasikan proyek sama orang-orang yang manajemen lah. Kalau director ini udah level manajemen gitu ya. Jadi, nah kalau udah level manajemen itu hard skill percentage-nya udah sangat sedikit gitu. Yang diperlukan itu soft skill percentage gitu. Gimana kita mendapatkan suatu kerjaan, gimana kita menceritakan kendala-kendala kepada orang-orang manajemen gitu ya, apa yang kita kerjakan, terus bagaimana kita membangun hubungan baik dengan orang-orang manajemen di perusahaan lain gitu, itu udah level-level director gitu ya. Jadi kita udah benar-benar yang dinamakan menjaga dan membangun link itu di director gitu ya. Udah levelnya udah banyaknya soft skill gitu ya. Nah selanjutnya ada yang terakhir itu big boss tentunya. Big boss ini ya kalau saya simpulkan itu leader gitu ya. Jadi dia memang yang memimpin semua roda-roda ini. Dia berarti harus mencakup atau dia harus sudah mengalami semua tahapan yang di bawah gitu ya. Jadi dia sudah bisa mengeksekusi, dia sudah bisa menjadi problem solver, decision maker, koordinator, komunikator, sampai akhirnya dia menjadi leader gitu ya, big boss gitu ya. Jadi dia tahu semua level, tahu pengalaman yang sudah dia alamin, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Jadi pemimpin juga memang pemimpin itu harus dibentuk gitu ya. Ada mengatakan pemimpin itu harus dibentuk gitu. Nah, bentukannya seperti ini levelnya gitu ya. Hard skill percentage-nya yang dibutuhkan ya sudah sangat minim gitu, cuma 5%, tapi soft skill percentage-nya sudah naik sehingga 95% gitu ya. Nah inilah jenjang karir konsultan bencana. Jadi bagi teman-teman yang nanti mungkin akan berkarir gitu ya, inilah kira-kira yang mungkin presentasi gitu ya, bobot-bobot hard skill dan soft skill yang harus dipersiapkan teman-teman. Jadi memang nggak bisa kita misalnya cuma mengharapkan hard skill aja gitu ya. Hard skill aja mungkin levelnya cuma junior engineer aja gitu ya. Atau kita nggak bisa juga soft skill percentage aja, nanti kita kesusahan gitu di bawah gitu ya. Ketika menjadi junior engineer kita nggak punya bekal apa-apa. Makanya seperti yang Kang Anggia bilang, itu harus imbang gitu ya antara hard skill percentage dan soft skill percentage. Karena kita nggak mungkin kan kita hanya menjadi junior engineer aja gitu. Kita kan pasti ingin menjadi big boss gitu ya. Nah untuk mencapai big boss itu ya kita harus imbang gitu antara hard skill dan soft skill-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya ini masuk ke karakter-karakter yang dibutuhkan seorang civil engineer, terutama bekerja di konsultan gitu. Apa saja sih? Yang pertama tentu leadership ya, karena kita semua orang pasti ingin menjadi seorang leader gitu ya, pemimpin. Jadi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu ya. Mulai dari junior engineer, memimpin bagaimana kita menyelesaikan kerjaan gitu ya. Memimpin bagaimana cara kita memberikan pekerjaan yang terbaik gitu untuk senior kita gitu. Itu adalah leadership yang harus dimiliki gitu. Makanya leadership itu bukan sesuatu yang harus ada nanti gitu ketika menjadi leader, enggak seperti itu. Leadership itu harus kita miliki sedari dini gitu ya. Kita harus punya jiwa leadership gitu. Terus selanjutnya ada ambisius gitu ya. Kita harus punya ambisi gitu ya. Kita harus mau menjadi orang yang nggak pernah betah gitu, berada di zona nyaman gitu. Kita harus punya motivasi untuk selalu mempush kita menjadi lebih baik lagi, atau lebih harus punya ambisi lah untuk menjadi orang yang sukses. Selanjutnya juga ada determinasi tinggi. Jadi kalau bekerja di konsultan ini karena kita ritmenya itu rapat gitu ya, maksudnya rapat itu kita bekerja itu mungkin hari pertama itu kita mengerjakan proyek A gitu ya. Mungkin 2 hari kemudian kita sudah memikirkan proyek yang B gitu ya. Karena proyek konsultan ini nggak seperti rekan-rekan yang di kontraktor gitu ya. Kalau kontraktor bekerja itu 2 tahun, ya 2 tahun di proyek yang sama gitu ya. 2 tahun di proyek yang sama mengerjakan hal yang sama gitu ya.
Nah, kalau konsultan ini kita bekerja selama 2 tahun itu mungkin kita bisa mengerjakan 20 pekerjaan atau bisa 10 pekerjaan itu adalah sesuatu yang rapat gitu ya. Jadi dibutuhkan memang seseorang yang punya determinasi tinggi gitu ya. Jadi dia bisa berkonsentrasi gitu ya, mengerjakan banyak pekerjaan gitu dalam waktu hitungan minggu atau hitungan bulan gitu ya. Selanjutnya ada adaptable ya, kita juga harus mengadaptasi karena posisi konsultan ini berada di tengah gitu ya, istilahnya dia ada di antara owner dan juga ada di antara konsultan. Jadi kita harus bisa adaptable gitu ya. Adaptable itu kita harus bisa mendengarkan gitu ya, mendengarkan saran owner, mendengarkan saran konsultan gitu ya, membuat desain yang bisa dikerjakan oleh semua orang dan bisa diterima semua orang. Itu adalah fungsi dari adaptable gitu ya, fungsi dari karakter adaptable gitu ya. Jadi kita jadi orang harus adaptable gitu ya, harus bisa sampai desain kita diterima itu kita harus adaptable gitu ya sama semua pihak gitu. Terus selanjutnya ada curiosity ya, jadi kita harus punya juga rasa ingin tahu gitu ya, karena konsultan ini lebih ke desain gitu ya, tentu desain ini kan keilmuan gitu ya, banyaknya kita lebih ke ilmu. Nah itu kita harus punya jiwa rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya, selalu menambah ilmu, ikut seminar gitu ya. Itu kunci karakter yang sangat penting juga di konsultan gitu ya. Selanjutnya juga ada komunikatif, artinya kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa mempresentasikan desain kita, mempertanggungjawabkan desain kita, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Itu adalah fungsi dari karakter komunikatif gitu. Jadi kita harus komunikatif sama semua orang. Karena proyek ini kan sesuatu yang major, maksudnya masif gitu ya. Jadi banyak orang, banyak sifat gitu ya, banyak karakter orang-orang. Nah itu makanya kita harus komunikatif, kita harus adaptable gitu ya, supaya kita bisa didengarkan oleh orang itu gitu. Nah itu selanjutnya juga ada kemampuan untuk menangani tekanan gitu, karena sistem kerja yang rapat gitu ya, kita juga harus bisa nih ketika kita ditekan sama deadline yang benar-benar mepet, itu kita harus bisa juga gitu. Makanya seorang konsultan itu memang harus punya kemampuan untuk menangani tekanan gitu. Nah, selanjutnya juga selalu push to the limit ya. Jadi harus selalu mempush diri kita gitu ya. Mempush diri kita sejauh apapun itu gitu. Jadi kita harus punya ambisi dan push to the limit. Selanjutnya juga kita juga harus selalu aktif gitu, jadi orang harus. Jadi semua ini karakter-karakter ini saling berkaitan gitu, dan semua karakter-karakter ini kita juga nggak bisa gitu dapat dari bangku perkuliahan atau dari buku siapapun itu gitu ya. Jadi memang inilah yang soft skill yang dibutuhkan gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan juga penasaran gitu gimana sih cara kita mendapatkan ini semua gitu ya, atau misalnya kita punya kekurangan di salah satu ini. Nah itulah fungsi-fungsi yang memang harus kita dapatkan di organisasi gitu ya. Itulah yang memang semua itu kita bisa dapat di organisasi gitu ya. Dari mulai kita kemampuan kita berpikir di dalam tekanan itu kan, itu kita dapat di himpunan, nggak ada lagi kan itu kan kayak gitu ya. Meskipun kita misalnya nggak suka gitu ya, misalnya kita dimarah-marahin senior, itu tuh padahal itu ada latihan kita untuk berpikir gitu ya, berpikir cepat ketika kita ditekan gitu. Ini itu banyak maksudnya itulah yang harus kalian pahami gitu ya, itu sangat dibutuhkan sekali gitu di konsultan ini gitu ya. Selanjutnya kita ada satu kesimpulan gitu ya, kita ini di hard skill itu kita dapat dari mana sih? Tentu sudah pada paham ya, hard skill itu didapat dari bangku perkuliahan gitu ya, dengan membaca buku, dengan mengikuti kuliah gitu, dan dengan mencari referensi, itu semua kita bisa dapatkan hard skill gitu ya. Tapi soft skill itu kita dapat di mana? Nah, soft skill ini nggak ada di buku, nggak ada di internet, nggak ada di bangku perkuliahan gitu ya. Kalian tanya ke dosen pun pasti dosen juga bingung ya, kalian nanya soft skill itu apa gitu ya. Nah, soft skill ini kalian dapat di berorganisasi gitu ya. Sehingga saya simpulkan bahwa soft skill ini memang yang harus kita dapatkan di himpunan gitu, nggak ada lagi gitu ya. Nah, itu yang harus rekan-rekan pahami gitu ya. Nah, itu jadi harus dimanfaatkan gitu ya waktunya sebaik mungkin gitu untuk mencapai tujuan hidup yang tadi gitu ya. Semua orang pasti ingin menjadi leader, semua orang pasti ingin menjadi bos gitu. Nah,
untuk mendapatkan itu, yang saya terangkan tadi, hard skill dan soft skill-nya harus balance gitu. Hard skill-nya kita ikut kuliah rajin, gitu ya, memperhatikan dosen, gitu ya, berprestasi. Tapi soft skill-nya juga kita harus bagus, gitu ya, aktif di himpunan, kita lebih berpartisipasi aktif, gitu ya, di himpunan itu mengasah kemampuan soft skill kalian, gitu. Itu secara umum itu. Nah, mungkin selanjutnya ini ya, saya tadi mengulas aja sedikit gitu ya. Ini mungkin rekan-rekan juga penasaran gitu ya, mungkin pekerjaan apa yang kami lakukan gitu ya di PT Maratama Cipta Mandiri ini. Kita sudah mengerjakan banyak sekali pekerjaan gitu ya. Ini pekerjaan yang saya tangani ketika saya masuk di Maratama Cipta Mandiri ini gitu. Jadi kebanyakan kita mengerjakan jalan tol gitu ya. Jadi ada Pekanbaru Dumai, ada Tebing Tinggi Gapura, Kuala Tanjung Gapura, Cibitung Cilincing, Probolinggo Banyuwangi, Probolinggo ini, sampai yang terbaru adalah Padang Cilincing. Jadi jalan tol ini kan sesuatu yang besar gitu ya, panjang gitu, besar, melibatkan banyak orang, makanya kita memang harus memiliki sifat-sifat yang karakter-karakter yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya ke teman-teman, untuk bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik gitu. Kalau misalnya kita tidak memiliki itu, sulit gitu ya kita untuk menyelesaikan proyek yang segini banyak, dan deadline-nya juga dari Bapak Presiden kan, kita sudah diterangkan bahwa Bapak Presiden minta semua jalan tol ini bisa diselesaikan tepat waktu gitu ya, supaya kegiatan perekonomian kita meningkat gitu. Makanya ini yang menjadi perhatian rekan-rekan gitu ya. Karena nanti rekan-rekanlah yang akan menjadi penerus-penerus kami gitu ya di dunia teknik sipil ini. Nah, itu saja mungkin ya dari saya, karena saya diamanahkan menjelaskan tentang konsultan, mungkin materi dari saya cukup sekian gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Kang Anggia dan moderator. Baik. Terima kasih. Oke, mantap Kang Andi, luar biasa. Boleh applause teman-teman masing-masing di rumahnya masing-masing ya. Boleh applause, ini luar biasa. Saya pribadi juga ini menikmati materi yang oleh Kang Andi seperti apa. Ini sebelum masuk ke pertanyaan, Kang, ini pertanyaan udah banyak banget yang masuk ke saya. Jadi, tapi sebelum masuk ke sesi pertanyaan, ini ada beberapa hal yang pengen Anda minta nih dari Kang Andi. Kang, bisa nggak sedikit ceritakan pengalaman Kang Andi, khususnya ketika menangani sebuah proyek di konsultan, proyeknya sebesar apa, dan ada pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan nggak, yang emang bisa menjadi sebuah cerita buat teman-teman nih, buat adik-adik? Ya, jadi kalau saya sendiri nih ya, memang nih, kalau saya bisa dibilang sih, memang saya ini nyasar gitu ya, jurusannya kan tadi seperti Kang Anggi sudah bilang gitu ya, saya fokus ke jalan gitu ya, transportasi, tapi kok bisa nih Kang Andi ini masuk nyasar ke geoteknik gitu ya, sampai bisa jadi senior engineer gitu ya, mungkin pertanyaan terus gitu ya, masalahnya. Nah itu memang ketika kita memang punya determinasi gitu ya, atau keinginan. Sorry bro, kurang jelas bro. Oh ya, mungkin kalau rekan-rekan punya ya tadi kan mungkin rekan-rekan penasaran gitu ya, kenapa ini ngambilnya jalan gitu ya, jalan jembatan, tapi kok bisa ke geoteknik gitu ya, divisi geoteknik kan itu. Meskipun berdekatan, tapi ya secara ilmu kan agak jauh gitu ya. Nah itu yang pertama, pengalaman yang bisa saya jelaskan itu memang selama kita punya keinginan yang kuat gitu ya untuk belajar gitu ya, dan terus belajar gitu. Apalagi geoteknik tuh sesuatu ilmu yang memang saya nggak dalami gitu sama sekali gitu ya. Ini pengalaman yang paling berkesan buat saya nih. Jadi saya nggak sama sekali ketika interview itu saya ditanya pondasi pun saya masih bingung gitu. Pondasi itu ngitungnya metode apa aja itu saya masih bingung gitu ya sama bos saya itu gitu. Cuman akhirnya bos saya memberikan kesempatan ya, karena saya merasa bodoh gitu ya, paling bodoh akhirnya saya push gitu ya, push diri saya untuk belajar gitu ya, untuk belajar sampai saya bisa memahami geoteknik ini gitu ya, meskipun nggak memahami banget lah, tapi saya memahami geoteknik ini sama seperti engineer yang lain gitu. Karena
keterbatasan saya itu yang membuat saya mempush diri saya gitu. Jadi ketika kalian punya keterbatasan itu jangan merasa cukup sekian gitu ya, keterbatasan saya mungkin di bidang ini cukup sekian, dan seperti itu. Push terus diri kalian gitu ya, sampai kalian bisa menguasai bidang-bidang yang lain gitu. Dan keuntungannya sekarang ya saya bisa geoteknik, tapi saya juga nggak melupakan ilmu jalan saya. Jadi terkadang pekerjaan jalan dan geoteknik pun bisa saya kerjakan gitu. Itu intinya gitu. Jadi memang rekan-rekan harus selalu push gitu ya. Untuk kalau misalnya kerjaan itu memang karena kita menyangkut banyak orang gitu ya, pasti ada konflik-konflik gitu ya. Udah sering lah ya kita di-push orang gitu ya, itu udah biasa lah. Misalnya hari ini deadline-nya besok gitu, saya disuruhnya baru hari ini gitu ya, itu udah sering lah, itu udah sering. Dan rekan-rekan juga kalau udah di konsultan itu harus udah mulai membiasakan diri begadang ya. Jadi misalnya presentasinya jam 9 itu mungkin rekan-rekan jam 3 subuh masih bikin presentasi, itu udah lumrah gitu ya. Jadi semua orang juga kan, Kang Abe juga mungkin cerita gitu ya, dia juga begadang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, sama gitu konsultan juga harus jago begadang gitu, karena memang banyak sekali yang harus kita kerjakan, harus bereskan, dan deadline-nya itu sangat mepet gitu ya. Kita harus memberikan yang terbaik ya. Salah satunya kita mengorbankan waktu tidur kita, itu udah umum, kangen dia lah. udah hal yang biasa ketika kita udah hal yang biasa di Polban gitu ya. Ada di Polban apalagi ya, itu ngegambar itu kan bisa sampai jam 4 subuh gitu ya, gambar-gambar gitu kan, baru selesai jam 4 subuh, jam besoknya udah masuk lagi, itu udah umum lah. Tugas banyak, belum ditambah jeung kegiatan himpunan dari ya, itu betul. Besoknya ujian, alah makin. Itu kan manajemen waktu ya, jadi betul. Jarang lah, jadi kita harus bisa memanage waktu kita gitu, mana yang prioritas kita harus kita selesaikan dulu, itu belajar di himpunan juga, belajar di bangku perkuliahan juga gitu ya. Mana sih yang harus kita selesaikan, mana yang prioritas yang paling utama, itu belajar waktu itu di bangku perkuliahan. Makanya berorganisasi dan berprestasi di kelas gitu. Luar biasa. Oke Kang, nah balik lagi tadi dengan pertanyaan yang tadi, ada pernah nggak di dunia kerja nih Kang, pengalamannya yang emang benar-benar bikin, wah gila nih, ini pengalaman yang nggak pernah dilupakan sampai sekarang nih. Ini bukan pas ketika kuliah, tapi pas di dunia kerja. Jadi mungkin Kang Andi pernah dapat satu project yang emang, wah kok kayak gini, wah. Tapi emang bisa diselesaikan sama Kang Andi tuh. Ada nggak pernah ada pengalaman yang emang benar-benar bisa mungkin bisa dibilang merubah hidup Kang Andi, ataupun menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan sampai sekarang nih Kang? Ya, jadi betul lagi. Jadi memang jadi memang dulu ya divisi saya itu kan memang kekurangan orang gitu ya. Jadi memang kita dipaksa gitu ya, untuk cepat belajar gitu. Jadi saya itu baru 2018 nih, bayangin aja sama rekan-rekannya, saya 2017 lulus, fresh graduate dari dunia jalan gitu. 2018 awal itu saya dipercayakan mengerjakan 2 ruas tol. 2 ruas tol. Betul, fresh graduate ya. Betul, luar biasa. ruas tol ya. Kuala Tanjung, Indrapura, dan Tebing Tinggi Indrapura. Dan itu permasalahan, dengan segala permasalahannya di bidang geoteknik, karena saya geoteknik. Nah itu permasalahannya cukup kompleks lah. Kita tahu lah, Sumatera ini mungkin untuk rekan-rekan kita masih belajar, ini memang kondisi geoteknik ini sangat buruk gitu ya. Nah itu dengan rentang waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu, saya harus membagi gitu ya diri saya menjadi 2 gitu ya, untuk menyelesaikan 2 proyek itu gitu. 2 proyek, bukan proyek kecil lagi ya? Bukan proyek kecil, betul. Itu saya istilahnya diceburin lah ya sama bos saya, diceburin gitu. Tapi saya tahu gitu apa yang tujuan dia menceburkan saya itu memang niatnya baik gitu ya, supaya saya lebih terjun gitu, lebih punya responsibility gitu terhadap apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi dari proyek itulah saya tahu bagaimana desain yang optimal itu seperti apa, desain yang boros seperti apa gitu ya.
misalnya di situ saya banyak belajar gitu, karena di situ penanganan biotekniknya lumayan kompleks gitu ya. Kalau misalnya saya sedikit cerita gitu ya ke teman-teman yang mungkin udah pernah belajar bioteknik, mungkin pernah dengar PVD preloading gitu ya. Di situ saya belajar juga bagaimana PVD preloading itu nggak bekerja sama sekali di apa yang udah saya kerjakan itu ternyata di lapangan berkebalikan gitu ya. Jadi apa yang saya desain itu ternyata berbeda jauh dan kenyataan gitu ya dengan apa yang sudah ada di lapangan itu proyek yang mengajarkan saya banyak hal gitu ya. Jadi memang dalam pengambilan keputusan itu seorang engineer itu memang harus punya pengalaman gitu ya. Memang pengalaman itulah yang nanti kalian dapatkan. Tapi yang penting kalian jangan pernah takut gitu ya, maksudnya jangan pernah kerjakan gitu apa yang menurut kalian baik gitu ya. Meskipun hasilnya meskipun hasilnya ternyata berbeda jauh dengan apa yang terjadi di lapangan, itu menjadi pembelajaran gitu buat kita ya. Jadi pengalaman itulah yang berharga gitu ya. Jadi jangan pernah takut gitu ya ketika rekan-rekan mengambil suatu keputusan gitu, atau misalnya disuruh untuk tampil gitu ya, jangan pernah takut gitu. Karena salah itu wajar gitu, tapi Betul. Bagaimana kita belajar dari kesalahan itu yang paling penting. Oke, luar biasa, mantap. Jangan pernah takut. Mantap banget, bro. Jadi apalagi karena bagaimanapun teman-teman, konsultan ini salah satu kunci utama dalam dunia sipil ya. Betul, karena gagal mendesain, otomatis nyawa jutaan orang tuh di tangan yang mendesain. Apalagi kalau jalan tol ya, itu otomatis jutaan orang akan lalu lalang di sana. Kalau misalkan di dunia konstruksi, misalnya berapa belas lantai atau puluh lantai, itu kan konsultan juga nih yang punya kunci. Ini bangunan akan kuat kan nih. Jadi jangan anggap sepele kerjaan di dunia konsultan. Hanya saja gini bro, yang selama ini mungkin juga jadi experience kita dulu ketika kita dulu zaman mahasiswa, mungkin ini juga yang dirasakan oleh teman-teman. Selama ini teman-teman itu hanya diajak dan dibawa tahu sipil itu hanya dunia konstruksi. Betul. Cuma kontraktor doang, padahal sipil ini luas banget teman-teman. Salah satunya ini konsultan. Jadi kalau misalnya yang mau KP, kebanyakan nyarinya pasti ke kontraktor lagi. Padahal ilmu itu ada di konsultan juga, ada di developer juga, ada mungkin di non-sipilnya juga ada. Nah ini yang sebetulnya salah satu tujuannya ingin mencoba dibukakan. Kan ini tadi, ternyata ini teman-teman, ini apa nih? Ternyata ada yang mahasiswa sipil itu punya alangkah baiknya, kerennya ketika kita udah dari sejak dini tahu di mana passion kita, kelebihan kita apa, diarahkan ke dunia kerja profesional. Mantap kalian tuh, jadi ahli. Di usia muda nih, semoga bisa mengikuti jejaknya Kak Andi. Di usia 28 udah menjadi seorang senior engineer. Berarti ini kan satu langkah lagi udah jadi kadep nih, udah jadi head of department nih. Jadi kalau udah ditanya penghasilan, waduh udah jangan jangan ditanya nih teman-teman ya. Oke Kang, kita masuk ke sesi pertanyaan. Tapi yang sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin mengingatkan gini, karena ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang emang sifatnya jadi banyak membingungkan, dalam artinya seperti ini. Ini sebagai prolog lah ya, sebelum nanti dijelaskan lebih detail oleh Kang Andi. Jangan samakan antara dunia perkuliahan sama dunia kerja. Karena ini dua ranah yang berbeda, tapi punya porsinya masing-masing. Kita mau masuk ke dunia kerja, harus mempersiapkannya segala sesuatunya dari dunia perkuliahan. IPK-nya, kalau tadi Kang Andi bilang kan ada hard skill-nya, dan soft skill-nya mungkin di organisasi. Nah, ini yang dipersiapkan. Tapi nggak semuanya, semua mata kuliah di dunia perkuliahan itu akan digunakan di dunia kerja. Tapi bukan berarti kita jadi nggak mempelajari. Minimal tahu, paham, tapi nggak harus jadi ahli. Nah, tolong dibedain ya. Nggak harus jadi ahli, tapi paham. Biar apa? Kalau emang target teman-teman pengen ngejar manajemen tadi yang udah dipresentasikan sama Kang Andi, kita paham, ini toh. Tapi udah nggak harus jago-jago teuing gitu loh. Ya kan? Yang penting kita paham. Ya, karena ketika mau masuknya ke ranah board of management-nya atau board of director-nya, itu udah benar soft skill yang emang bermain. Gitu. Jadi mungkin kalau di himpunan, contohnya, kalau Kahim masih ngurusin
tek-tek bengek teknis, wah berarti salah nih, ada yang salah misalkan. Atau kadep masih ngurusin tek-tek bengek, ngapain jadi kadep, kan gitu ya. Itu analogi kecilnya tuh. Oke, Kang, kita masuk pertanyaan pertama nih. Ini pertanyaan dari adik kita, Muhammad Azri, dari TPPG 2018. Kang, apakah menjadi konsultan tersebut harus bertahap dari mengawasi hingga akhirnya mendesain? Bisakah langsung tahapan desain walau tidak pengalaman ngawas? Nah, gimana tuh, Kang? Nah, jadi kalau konsultan ini sebenarnya kan analytical desain gitu ya. Banyaknya mungkin lebih ke keilmuan gitu ya. Ilmu-ilmu ya textbook lah istilahnya. Jadi memang alangkah baiknya memang kita mengetahui apa yang cara pengerjaan itu seperti apa sih. Itu memang harus kita ketahui, tapi menurut saya gitu yang pernah berkuliah di Polban itu, menurut saya ilmu yang di Polban itu sudah cukup merepresentasikan tentang dunia konstruksi gitu ya. Jadi apa yang kalian kerjakan itu nanti kalian tuh sudah tahu sebenarnya, itu ilmunya sudah dapat gitu. Mungkin nanti detailingnya kita pas kita terjun di konsultan gitu. Jadi konsultan ini kita desain, tapi kita selamanya nggak kita depan laptop gitu, enggak juga. Nanti kita ada waktunya kita survei ke lapangan gitu ya. Kita lihat gitu ya, apakah desain kita berhasil atau enggak gitu ya. Desain kita tuh diaplikasikan di lapangan itu bisa atau enggak, itu bisa kalian pelajari selama di dunia konsultan. Jadi jangan sampai kalian mikir, oh konsultan diemnya kayaknya di kantor aja gitu. Enggak juga gitu. Kita nanti ada survei lapangan, ada kita nanti kita juga lihat ke lapangan desain kita diaplikasikan seperti apa, berhasil atau enggak, terus kurangnya di mana, itu kan harus by feeling lapangan gitu ya. Terus kalian juga harus tahu gitu ya permasalahan di lapangan seperti apa. Jadi kalian juga nggak selamanya duduk di depan laptop gitu. Harus kalian juga bakal terjun ke lapangan gitu. Jadi konsultan ini jangan diartikan kalian depan laptop aja desain gitu. Desain kalian itu bakal diaplikasikan di lapangan gitu. Jadi kalian harus tahu gitu apa yang kalian desain dan bisa nggak dikerjakan di lapangan. Nah, itulah kelebihan kalian di dunia konsultan gitu. Jadi kalian bisa ya textbook iya gitu, tapi kalian punya feeling lapangan gitu ya, kayak orang kontraktor. Mungkin kalau kontraktor mengerjakan apa yang ada di gambar gitu, tapi dia perhitungannya mungkin kurang paham gitu. Tapi kalau yang kita desain itu harus bisa loh di aplikasi di lapangan. Jadi kalian jangan desain gitu ya, tapi di lapangan nggak bisa dikerjakan, atau misalnya ternyata di lapangan nggak applicable gitu. Nah itu jangan kayak gitu. Makanya ada survei pendahuluan, terus nanti kita diskusi ke lapangan gimana. Jadi itulah Kang Gia ya. Jadi kelebihan konsultan gitu. Jadi memang nggak harus menjadi pengawas dulu, bisa langsung jadi konsultan. Tapi memang dunia konsultan ini teman-teman sangat identik dengan teori, karena emang di situ basically-nya. Kalau kontraktor, let's say, berbasiskan teori juga, tapi emang ilmu sipilnya ini tidak sebanyak ilmu di konsultan. Karena balik lagi, konsultan ini mendesain ya, otomatis kalau desain itu ilmu kaku gitu, yang emang harus kayak gitu. Karena itu udah ada orang pintar yang udah bikin rumusnya, ya kan, bikin teknologinya. Bagaimanapun, konsultan ini salah satu kunci utama. Jadi, nggak bisa dipisahkan. Ingat, saya khawatirnya gini, teman-teman jadi memisahkan konsultan, kontraktor. Kalau dalam cakupan project, ini tuh satu kesatuan, nggak bisa. Konsultan tanpa kontraktor nggak akan pernah bisa tuh. Bisa terrealisasi sebuah project. Ataupun sebaliknya, kontraktor tanpa konsultan nggak akan bisa ngerti, ini harus ngerjain apa. Ya kan, gambarnya gimana, perhitungan gimana. Kalau misalnya kan salah satu yang menentukan kekuatan beton itu kan teman-teman dari konsultan, harus berapa, terus juga yang emang menentukan berapa banyak tulangan yang digunakan, berapa size-nya dari baja itu kan itu teman-teman konsultan, teman-teman. So, jangan sampai beranggapan apa nih yang lebih baik, dua-duanya baik. Oke, balik lagi dengan passion kita di mana, senangnya di mana. Kalau kerja dimanapun, it's okay. Itu peluang kalian, itu pilihan kalian. But saran dari kami sebagai kakak-kakak kalian adalah harapannya kalian bisa jadi ahli kalau emang udah bisa menuntunnya sesuai passion kalian dari sekarang. Nah, itu lebih keren tuh. Serius, lebih cepet. Bener nggak, Kang? Dulu kita kapan sih dikasih tahu tentang dunia konsultan? Nggak ada sama sekali malah ya. Nggak ada sama sekali, betul. Nggak ada sama sekali. Selama ini pengalaman dari kita juga anak-anak kalau
PKL tuh di kontraktor lagi. Padahal ternyata, ya mohon maaf, maksudnya saya pun dulu ketika PKL dulu termasuk yang nyeleneh. Saya masuk ke owner dulu, saya masuk ke Pertamina. Ini jauh dari dunia kontraktor dan konsultan, lebih nyeleneh lagi gitu kan. Tapi ternyata, oh ini loh cakupannya kalau tadi, mungkin kalau Pertamina, posisinya kalau tadi Kang Andi bilang sebagai fundernya, orang yang punya tujuan, punya proyek, punya uang. Nah, kebanyakan kalau owner itu ya kementerian, orang yang punya duit swasta. Nah, biasanya ke sana. Oke, Kang. Mantap banget. Ini seriously, ini pertanyaan banyak banget, nggak habis-habisnya ini masukan. Jadi jangan bosan-bosan ya. Hey, Assalamualaikum Kang. Nama saya Salma dari Konstruksi Gedung 2018. Mau bertanya, kelebihan dan kekurangan dari bekerja di dunia konsultan. Kenapa akan memilih konsultan dibanding kontraktor? Ya itu kan relatif ya, pertanyaan relatif. Tapi kenapa tuh Kang? Kang Andi kenapa memilih konsultan? Jadi ya konsultan ini kan ya maksudnya kita sebagai fresh graduate gitu ya pasti apa sih maksudnya semua orang tuh lumrah gitu ya kalau di politeknik ini gitu ya pasti ya orientasinya itu saya pengen jadi kontraktor gitu ya. Pasti itu sesuatu yang lumrah gitu ya. Itu saya juga pernah ngalamin gitu ya. Karena istilahnya rekan-rekan saya itu kalau kontraktor tuh kayaknya enak banget gitu ya. Ada harimu. Ya betul, tapi istilahnya ternyata saya juga baru tahu gitu ternyata ada loh ini konsultan gitu ya. Ada sih konsultan itu seperti apa gitu. Mungkin asumsi saya tuh awal tuh jujur gitu ya ketika jadi konsultan tuh mungkin saya kerjanya depan laptop aja ya gitu ya. Depan laptop aja saya mungkin nggak bisa gitu ya karena passion saya gitu ya gitu memang jalan-jalan gitu jadi motoran ya, motor cross ya gitu. bisa jalan-jalan gitu tapi ternyata salah gitu ternyata konsultan tuh proyeknya tersebar gitu itu yang pertama terus kalian juga mungkin nanti bisa sering survei kemana-mana gitu jadi kalau yang kalian passion jalan-jalan gitu ya masih bisa di konsultan jadi jangan anggap kalian depan laptop aja gitu ya kalau teman-teman yang kontraktor enak gitu lapangan enggak gitu semua apa ya kalau kalian passionnya sering seneng jalan-jalan gitu terus kalian mungkin punya passion juga bosan terhadap satu pekerjaan gitu ya nah itu mungkin kalian cocok gitu ya di konsultan ini yang memang atau mungkin kalian senang rutin jadi kalian mungkin bosan gitu ya hari ini ngerjain itu gitu mungkin pengen minggu depan ngerjain yang lain nah itu mungkin cocoknya di konsultan tuh orang yang bosan tuh cocoknya di konsultan itu cocok ya, benar karena dunia kontraktor monoton serius kontraktor monoton betul. Berarti tapi bukan berarti salah karena balik lagi passion. Kalau ditanya gaji sama-sama gede. Kalau sipil mah serius gede. Gak usah takut lah. Kalau ngomongin gaji, insya Allah sama-sama gede. Oke kan. Jadi ini awalnya kalau tadi pertanyaan tadi awalnya karena terjeblos juga mungkin kalau tadi diceritain. Terjeblos. Tapi akhirnya karena saya melihat ya apa ya mesti mengasah juga gitu ya mengasah. Memang rekan-rekan juga memang yang sekarang berkuliah gitu memang saya rasa sih kalian memang harus mencoba juga nih salah satu wishlist kalian itu berkuliah lagi lanjut kuliah lagi itu salah satu poin penting lah itu saya juga menganjurkan gitu karena di Polban ini istilahnya kita kuat gitu ya di praktek gitu ya saya juga masih gitu di praktek saya kuat sekali gitu tapi secara keilmuan kok saya masih kurang detail gitu itu yang saya dapat di bangku kuliah S2 gitu jadi memang saling melengkapi lah mungkin itu saya saran kecil aja dari saya gitu ya jadi makanya nyaman di dunia konsultan ini karena memang cara praktek saya juga paham gitu di Polban terus saya juga dilengkapi juga oleh pemahaman teori itu dapat di bangku S2 gitu jadi saling melengkapi jadi saya nyaman gitu kerja di sini karena saya bisa memahami dua hal itu. Dua bidang ini ya, betul, ini ya. Betul. Oke, mantap banget. Nah, ini mungkin yang menjadi sebetulnya teman-teman, ini yang menjadi sebuah kelebihan lulusan Polban. Sorry to say, maksudnya gini, saya setuju dan tadi apa yang disampaikan Kang Andi, Polban ini kok secara praktek udah jago banget, serius, jago banget. Tapi terkadang kita emang masih lemah dari teori, karena emang itu persentase kuliah kita prakteknya tinggi, ya berbeda dengan universitas pada umumnya. Karena itu emang ranah vokasi. Buat teman-teman yang emang pengen masuk ke ranah konsultan khususnya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kontraktor juga,
mempelajari ilmu lebih detail dan lebih dalam itu emang wajib banget. Kalau tadi Kang Andi bilang, paham praktek, paham ilmu, insya Allah itu jadi petinggi itu. Saya sih tinggal nunggu kabar aja. Bro, jadi kapan nih jadi chairman-nya nih ya? Wah, bosnya kapan nih jadi big boss-nya nih? Oke, thank you Kang. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih buat teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi dari Maya Rosmita, teknik konstruksi gedung. Karena di bidang geoteknik nih Kang, dan berpengalaman di jalan tol, apakah pernah menyelesaikan kasus soil improvement? Wah, ini teknis banget nih ya, ngeri juga nih. Ini bahasanya nih, Kang udah pernah menangani kasus soil improvement, boleh diceritakan? Wah, ngeri banget juga nih. Monggo. Ani jawab nih. Ya, jadi cerita sedikit ya. Jadi karena kita ini bekerja di banyaknya itu di Sumatera ya. Sumatera itu jadi ciri khasnya itu kalau saya simplified itu ya. Jadi kalau bagian barat itu dia tanahnya itu pegunungan, bukit gitu ya. Barat ya, karena bukit. Kan, bukit barisan ya. Tapi kalau ke arah timur itu dia pantai, tanahnya itu cenderung gitu ya. Jadi saya juga yang proyek Kuala Tanjung Indrapura ini saya berada di pantai, Pekanbaru berada di daerah pantai gitu ya. Tapi Prabu Mulih Muara ini misalnya di daerah perbukitan gitu. Jadi anomalinya itu terasa sekali gitu ya. Jadi nah untuk yang soil improvement ini saya mengerjakan itu di proyek yang Kuala Tanjung Indrapura dan Pekanbaru Dumai. Jadi kalau soil improvement ini banyak sekali ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa secara struktural gitu ya dan non struktural. Jadi non struktural ini kita mengakali si tanahnya itu ya. Jadi kalau pengalaman saya yang sudah saya kerjakan itu, kalau secara struktural itu kita pernah mengerjakan PSLab ya. Jadi PSLab ini karena di Pekanbaru itu tanahnya gambut gitu ya. Gambut itu dalam sampai 20 meter. Tanah gambut itu tanah maksudnya lapukan tanaman gitu ya. Nah itu udah nggak bisa diapa-apain lagi dan sangat lunak gitu ya. Sifatnya sangat lunak, mudah terbakar, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, di replace 20 meter udah nggak bisa, makanya kita pakai penanganan slab atau misalnya kita bikin pondasi gitu kan, nusuk-nusuk, terus bikin slab, itu jadi slabnya itu jadi jalannya gitu. Nah itu penanganan yang struktural gitu, sifatnya struktural itu mahal sekali gitu ya. Tapi saya juga pernah mengerjakan tanah yang tanah lunak aja gitu ya. Tapi penanganannya bukan yang mahal, yang paling murah. Itu namanya PVD preloading gitu ya. Misalnya kita mempercepat penurunan tanah gitu ya sampai waktu tertentu hingga tanah itu tidak menjadi tanah yang kompresibel atau yang misalnya lunak dan maksudnya dia tanahnya jadi memadat gitu. Konsolidasi lah ya. Jadi belajar konsolidasi kan. Jadi tanah itu nanti bakal memampat. Nah itu kita mempercepat waktunya itu pakai PVD preloading itu. Nah itu solusi yang paling murah. Tapi itu pernah saya kerjakan di jalan tol Kuala Tanjung Indrapura ini. Jadi memang udah lumrah lah gitu ya. Pokoknya kalau geoteknik itu kalau ketemu tanah keras salah gitu, ketemu tanah lunak juga salah gitu. Jadi memang harus udah sering menghadapi permasalahan gitu. Bagi soal improvement gitu. Itu. Oke. Intinya salah satunya adalah experience ya, Betul. yang bermain ya. Betul. Kita mau tahu apalagi Indonesia ini banyak banget ya, membentang banget dari Sabang sampai Merauke, pasti punya karakteristik medan yang berbeda-beda. Tanah di Sumatera seperti apa, di Jawa, apalagi di Kalimantan juga katanya lebih kompleks juga ya. Di Kalimantan itu ya lebih gembur gitu, kalau nggak salah ya. Lunak juga gitu. Lunak ya, karena sampai di sana nggak ada kereta api katanya ya di Kalimantan itu ya. Ya di proyek yang saya alalak itu pondasinya sampai 70 meter. 70 meter pondasi. Buset. Betul itu karena tanahnya lunak sekali Lunak banget. Jadi buat nemu titik tanah keras itu susah banget di Kalimantan ya. Betul. Ini yang membuat salah satu faktor kenapa nggak adanya KAI di sana ya. Iya, betul. Kalau kebayang ya kereta api gituan. Peraturannya ketat. Ketat banget ya. Oke. Luar biasa. Oke, teman-teman, itu experience banget. Maksudnya kita perlu mengasah
lebih jauh lagi tentang karakteristik khususnya kalau dunia di pertanahan ya, karena yaitu Indonesia ini luas banget. Oke Kang, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ntar, ini banyak banget, takutnya ada yang kelewat. Bagaimana tahapan ini dari Andini konstruksi sipil. Bagaimana nih Kang tahapan-tahapannya mulai dari apply kerja menjadi junior engineer hingga menjadi leader? Apakah dilihat dari jenjang pendidikan saja atau seperti apa nih Kang? Ini bagus juga nih pertanyaan. Kalau saya simpulkan memang kita nggak bisa ini juga ya, bisa mengharapkan juga memang jenjang pendidikan ini cukup menentukan gitu ya. Karena jenjang pendidikan ini yang kalian pelajari itu bukan cuman ilmu aja, tapi cara berpikir kalian tuh dibedakan gitu ya. Jadi memang kalau saya akuin sih itu memang sedikit membantu gitu. Tapi di dunia konstruksi ini yang salah satu yang paling menentukan itu pengalaman gitu. Makanya kita harus selalu berani gitu ya, ketika kita ditugaskan nanti menjadi engineer itu kita harus punya keberanian menyelesaikan itu, karena itu menjadi modal kita untuk selalu belajar gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membentuk kita menjadi meningkatkan value kita gitu, value diri kita gitu. Jadi untuk menjadi seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi kan semakin tinggi tahapan itu semakin job desk kita tuh semakin bervariasi. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang nanti kita dapat sehingga kita menjadi seorang leader gitu. Jadi memang intinya kita harus berani dulu gitu dan punya jiwa leadership terhadap diri kita sendiri gitu dalam menyelesaikan apapun itu gitu, karena yang bisa membawa kita menjadi suksesnya diri kita ya. Bagaimana cara kita melit gitu ya, melit diri kita sendiri gitu sampai kita menjadi seorang leader gitu. Oke. Gitu. Mantap. Luar biasa. Tadi menyinggung ini mungkin jadi informasi lebih cepat juga teman-teman. Kalau tadi kata Kang Andi ini pentingnya dunia pendidikan. Insya Allah nanti kalau nggak salah di akhir bulan ini Kang, pemateri ini Teh Asia kita akan sharing tentang dunia beasiswa, cara mendapatkan beasiswa untuk sampai S2 ke luar negeri nih. Nah, jadi tunggu aja lah momentumnya. Ya, siapa cepat dia dapat aja nanti ya, karena room Zoom ini terbatas. Karena Anies setuju banget, Bro. Ketika yang namanya titel, dalam artian titel di sini adalah ilmunya. Ini sangat menentukan, teman-teman. Mohon maaf, dalam artian ketika kalian nanti bekerja di dunia profesional, hanya membawa status sebagai lulusan D3, itu karir kalian pasti akan mentok gitu loh. Jadi ketika teman-teman punya keinginan untuk lebih, masuk ke top of management, pengen masuk ke board of director, itu mau nggak mau, emang itu udah ranahnya ilmu master. Dalam artian master di sini perlu ada ilmu tambahan yang perlu di-upgrade. Tapi kalau kalian udah cukup deh di sini juga, ya itu pilihan. It is your choice ya. Sebetulnya nggak ada yang memaksa kalian harus S2, S3, S1, ataupun hanya D3, yaitu pilihan masing-masing lagi disesuaikan dengan tujuan hidup kita apa. Bener ya Kang ya? Jadi jatuhnya jadi saklek harus S2, ya itu pilihan. Kalau emang kalian mau, kalau kalian emang jiwanya ternyata tertantang ingin masuk ke ranah responsibility, ingin masuk ke ranah manajemen, ya otomatis ada orang-orang yang paham teknik dan paham ilmu manajemen. Nah, kalau manajemen di sini, ilmu manajemen di sini berarti lebih ke arah leadership-nya berarti. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman semuanya. Oke, ini ya Allah, ini serius luar biasa banget ini yang bertanya, Bro. Banyak banget. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Dinda Vika, konstruksi gedung 2018. Kang izin bertanya, bagaimana tips dan trik Akang padahal baru fresh graduate, tapi sudah diamanahi atau dipercaya lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin pekerja-pekerja lainnya yang sudah memiliki pengalaman bekerja yang lebih dari Akang. Oke. Ini kalian kalau bertanya tuh selalu panjang, ini nanya atau curhat, jadi cerpen gitu ya ini tuh ya. Saya jadi harus ngerangkum juga nih ya. Dan saya juga sering lihat di lowongan pekerjaan biasanya harus ada pengalaman bekerja. Nah, sementara kita tuh minat ke pekerjaan tersebut, tapi baru fresh graduate, apakah ada kemungkinan diterima atau harus memang ada pengalaman kerja dulu, Kang? Format pengajuan pertanyaan. Ya, jadi untuk ya tadi ya, Bro, ketika antum tadi cerita kan antum diamanahi untuk proyek besar nih, tapi baru fresh graduate. Nah, apa yang menjadi, mungkin kalau aneh rangkum nih ya, apa yang menjadi kelebihannya lah? Apakah dilihat dari pengalaman kah, atau emang dilihat dari skill kah, atau emang
ada faktor lain yang menentukan tersebut? Karena kan kita tahu bahwa untuk menjadi fresh graduate ini ketika diamani sebuah proyek besar kan emang challenge banget ya. Resiko gede banget kalau di sipil. Nah, ini mungkin tips and trick yang bro. Gimana nih? Khususnya ketika nanti teman-teman fresh graduate, biar bisa jenjang karirnya lebih cepat, ataupun ketika diamani proyek besar, gimana? Karena kan kalau di sipil, ketika di challenge, bisa nggak? Aduh, nggak bisa. Ini juga pertanyaan kemarin ke si Abe nih. Ya, ketika ada kerjaan besar kan kita nggak bisa nolak. Nah, itu gimana bro? Jadi, kalau kita sebagai fresh graduate gitu ya, kita yang pertama tentu harus men-challenge terus ya, mempush diri kita gitu ya. Tentunya dalam menyelesaikan pekerjaan dulu gitu yang diamanai, maksudnya yang diamanai kepada kita gitu ya. Nah, selanjutnya dari kita bisa mempush diri kita gitu ya, menyelesaikan itu, nanti tentu maksudnya value kita itu naik gitu ya. Oh, ternyata orang ini bisa mengerjakan karena kita juga maksudnya nggak mungkin juga gitu ya kita diamanahkan langsung gitu ya, langsung banget gitu, nggak mungkin juga. Ada prosesnya di mana kita tuh push to the limit gitu ya, seperti yang saya bilang, push to the limit gitu, kita benar-benar menunjukkan gitu bahwa kita tuh bisa gitu, itu meyakinkan orang gitu ya. Terus kita juga push to the limit, terus belajar, itu adalah kunci-kunci kalau memang mau kita mau cepat diamanahkan oleh atasan kita. Itu intinya gitu, berprestasi gitu ya. Jadi berprestasi itu kita memang harus mempush diri kita gitu, mempush dari belajar gitu, mempush dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Terus kita juga harus bisa meyakinkan orang. Itu adalah cara kita mempush diri kita. Jadi jangan pernah takut gitu ya, jangan pernah takut ketika kita dikasih amanah, jangan pernah takut gitu, karena segala sesuatu tuh ada jalan keluarnya gitu. Bagaimana mencari jalan keluar itu gitu. Kalau di konsultan kan kita bagaimana kita memperdalam teori kita gitu ya, ketika kita diamanahkan suatu pekerjaan, gimana kita mempelajari gitu apa yang harus kita persiapkan, itu kita belajar gitu. Jadi kalau saran saya sih, ketika kalian nanti bekerja gitu ya, fresh graduate dan diamanai sesuatu yang besar, itu jangan pernah menolak gitu ya, ataupun jangan pernah ragu gitu ya, ambil gitu kesempatan itu. Karena kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali gitu. Tapi push diri kalian gitu untuk menyelesaikan itu sebaik mungkin. Oke, mantap, luar biasa bro. Jadi buat teman-teman, dari apa yang tadi Kang Andi sampaikan adalah push your limit. Mungkin ini bisa dimulai dari zaman kuliah ya Kang ya? Benar nggak sih? Karena kalau tadi apa yang Anda coba review lagi dari pertanyaan tadi itu, ketika fresh graduate ingin mendapatkan posisi tersebut, tapi ya balik lagi. Kalau fresh graduate itu otomatis kalau dari secara profesional masih belum ada pengalaman. Tapi pengalaman ini bisa teman-teman manfaatkan dari zaman kalian kuliah sebetulnya. Ini saran aja. Mungkin bisa diambil pengalaman itu dari PKL kalian di mana. Ataupun kalian mencoba info untuk membantu proyek-proyek alumni ataupun dosen. Ini bisa jadi track record kalian ketika nanti kalian interview ataupun ketika kalian lulus. Terus kalian topik KP kalian apa, topik TA kalian apa. Nah, makanya kan ketika misalkan ingin di ranah konsultan, tapi dan ternyata TA-nya tentang ranah konsultan, pasti ini kan ada poin plus buat HRD dari perusahaan tersebut. Benar nggak, bro? Itu pasti berpengaruh ya? Betul, apalagi pas KP itu, jadi kalian pas KP itu benar-benar KP ini kan istilahnya kalian maksudnya meninjau gitu ya, suatu pekerjaan konstruksi gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus mengambil ilmu di situ gitu. Jadi misalnya kalian ninjau pekerjaan fondasi, misalnya ngebor pile gitu ya, kalian tuh harus berperhatikan gitu apa yang dilakukan oleh kontraktor gitu ya. Harus punya tingkat keingintahuan yang tinggi gitu ya, selalu bertanya gitu ya kepada pembimbing PKL kalian gitu. Itu apa yang dikerjakan gitu ya. Sehingga kalian bisa menyambungkan itu dengan ilmu yang kalian dapat di bangku perkuliahan gitu, dan itu tuh nanti poin plus kalian ketika nanti kalian misalnya apply di suatu perusahaan. Karena begini, kalau misalnya textbook itu ilmu itu bisa dipelajari kapanpun, tapi pengalaman itu kalian dapatkan gitu, bukan kalian pelajari gitu. Maksudnya bukan seperti textbook gitu. Jadi pengalaman itu kalian dapatkan. Jadi itu yang paling penting sih. Itu salah satu pertanyaan kalau nanti di dunia kerja gitu. Pas KP kalian ngapain aja gitu. Misalnya kalian ninjau ini, apa yang kalian tahu. Nah, itu penting. Oke. So, berarti penting banget nih ya buat adik-adik kita untuk bisa
mencuri start dalam artian, apalagi di era sekarang sih ya, karakter proaktif ini sangat dibutuhkan ya bro ya. Betul. Punya inisiatif duluan nih. Oke, jadi mungkin buat teman-teman ketika after dari event ini, ketika ada yang mau kontak Kang Andi, mungkin boleh banget nih kontak Kang Andi, tapi ya pasti nggak bisa dibalas langsung ya, karena padatnya kerjaan dan lain-lain. Tapi minimal kalian yang emang udah tertarik dengan dunia konsultan, bisa sedikit mencuri start nih. Tentang, Kang, apa aja nih yang harus saya persiapkan? Kang, boleh nggak nih saya magang di sana? Kang, ada nggak kerjaan yang bisa saya bantu? Jangan dulu ngejar uang, bener ya Kang ya? Ketika kuliah mah, jauhin dulu yang namanya ngejar uang. Dapat pengalaman, bisa dapat ilmu ini, diajarin aplikasi ini atau sistem ini, itu udah keren banget sih. Itu udah keren banget gitu loh. Jadi, karena emang fokus, ya syukur pas ngebantuin alumni atau dosennya emang dapat uang saku ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ada mah gitu loh. Tapi ya proaktif ini nih. Karena bagaimanapun Kang, kalau tadi nyinggung question tadi adalah soal di mana kita bisa bergeraknya itu dalam artian punya pengalaman yang bisa dibawa ke dunia profesional. Nah, mungkin salah satunya ada karakter komunikasi ini ya, yang sangat diperlukan. Benar nggak sih, Kang? Betul. Kita perlu pede nggak sih sebagai konsultan? Perlu. Wajib malah ya? Wajib. Jadi kita harus bisa meyakinkan orang gitu. Jangan sampai mendesain gitu. Kita benar nih. Harusnya. Tapi kita nggak bisa meyakinkan itu orang, itu satu masalah gitu. Iya, benar. Itu satu permasalahan yang nanti besar gitu. Jadi orang itu meragukan kita gitu. Makanya kita harus meyakinkan orang. Jadi makanya kita harus pede, itu penting lah. Pede ini yang cukup ya, jangan kelebihan tapi cukup gitu ya. Harus bisa meyakinkan orang, meyakinkan pihak-pihak terkait bahwa apa yang kita kerjakan itu benar gitu. Oke, mantap. Teman-teman Himas nih, buat teman-teman Sipil Polban, emang mulai sekarang untuk belajar rasa pede. Kalau mungkin yang ini juga terkait dengan materi yang lalu ya, ini ada berkesinambungan di mana kalau kita hanya pintar nggak cukup. Di mana orang mau tahu kita pintar kalau kita nggak bisa ngomong nih teman-teman. Nah, karena bagaimanapun komunikasi ini adalah kunci di mana kita bisa meyakinkan orang, kita bisa mempresentasikan apa yang menjadi keinginan orang gitu loh. Kalau kita hanya sekadar pintar nggak bisa ngomong, ya gimana orang mau tahu, gimana orang mau pakai jasa kita, ataupun bagaimana mereka mau menerima kita di perusahaan ya, gitu. Oke, keren-keren. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Ini ada yang bertanya tentang, tadi kurang lebih ini pertanyaannya udah dijawab ya, tentang kondisi tanah di Riau, yang emang ada sesuatu keunikan mungkin ya kalau di tanah Riau itu juga ya Kang ya. Betul. Jadi saya coba, sebentar. Nah, kita pertanyaannya ini dari sorry ya. Kalau tadi yang nanyanya Ilham Ferianto ya, TPJ 2017 itu yang tadi ya nanyanya tanah di Sumatera itu kan gambut, nah yang sangat dalam terutama di Riau. Ya mungkin itu yang tadi ya jawabannya kurang lebih udah terjawab di diskusi kita sebelumnya. Terus ini ada pertanyaan dari Aiza Rifki dari Konstruksi Gedung. Kamu nanya, contoh kesalahan apa yang pernah dilakukan seorang konsultan human error yang berakibat fatal ke proyek yang akan atau sedang dikerjakan dan cara menyelesaikannya gimana? Nah mungkin antum pernah ada, karena kan ini cerita juga mungkin salah satu kawan kita juga pernah, ini ada salah satu kawan kita juga teman-teman di dunia konstruksi tapi ya bukan di konsultan, pernah merugikan perusahaan 10 miliar. Ada tuh. Ya itu harus siap dengan segala tekanan ya. Itu kan merugikan perusahaan 10 miliar ya hanya dengan sebuah kecerobohan, tapi ya kita bisa mempertanggungjawabkan, padahal bukan kita ya. Karena dunia kerja itu terkadang ya tanda kutip terkadang kita harus siap juga menjadi kambing hitam. Tapi ya selama kita, kok tadi kata Kang Andi bilang, selama kita yakin benar, ya kita harus bisa mengkomunikasikan nih. Tapi kalau kitanya salah, ya walau alam ya, mungkin dipecat gitu. Nah Kang, mungkin Kang Andi gimana Kang? Ada pengalamankah untuk terkait pertanyaan yang tadi Kang? Jadi kalau selama ini sih nggak ada yang major gitu ya. Maksudnya kerusakannya tuh nggak ada yang mayor gitu ya. Jadi memang kalau kita desain itu karena apalagi dunia geoteknik ya, jadi memang sangat variabel sekali karena kita tuh meneliti sesuatu yang kita nggak lihat gitu barangnya itu apa gitu. Karakteristik itu seperti apa sih? Karena
geoteknik ini kan empirical ya, jadi bukan sesuatu ilmunya tuh bukan ilmu yang pasti gitu. Jadi memang dia banyak range, banyak range ini sampai range rendah sampai range besar itu geoteknik banget gitu. Jadi memang dunia kalau geoteknik terutama saya berbicara geoteknik ini memang banyak variabel, banyak range gitu. Jadi kesalahan-kesalahan ini memang nggak bisa kita terkadang memang nggak bisa kita maksudnya memang terjadi aja gitu, memang nggak bisa dihindari gitu karena range tadi dan banyak variabelnya. Jadi tapi itulah yang membuat kita tahu gitu apa tindak lanjut kita kalau kita menemukan masalah yang sama gitu, sehingga akhirnya kita jadi seperti menemukan pola gitu ya atau celah gitu ya, ketika desain ini kita harus seperti ini, kita harus memperhatikan ini, itu yang menjadi poin utamanya kita bertanggung jawab gitu atas itu ya. Jadi kalau kami gitu ya, kalau saya gitu ya, ketika ada error itu dicari dulu karena kita tukang desain, ada yang mengerjakan eksekutor kan. Itu kita cari dulu kesalahan kita di kita apa di eksekutor, itu yang pertama. Yang kedua, terus apa sih yang menyebabkan kita salah gitu ya, misalnya datanya kurang atau misalnya inputannya kurang atau kita salah mengasumsikan, itu harus kita pahami dulu hingga nanti keluar pertanggungjawaban kita tuh sejauh mana, apa misalnya pertanggungjawaban kita masih bisa dimaklumi atau masih bisa atau masih bisa diakomodasi, itu yang menjadi, jadi jangan sampai kita ketika kita berbuat error tuh kita langsung menyalahkan diri kita, jangan seperti itu juga. Kita pahami dulu apa sih yang menjadi error itu gitu, apakah benar di kita atau misalnya kita ada pengambilan range yang salah. Tapi kan range itu kan macam, ada yang rendah ada yang tertinggi gitu kan, kita kasih argumen-argumen yang masuk akal lah gitu kenapa sampai terjadi error gitu. Jadi maksudnya jadikan itu sebagai pengalaman aja gitu ya ketika menjadi error. Tapi selama ini sih kalau saya belum ada, dan kalau bisa sih jangan sampai ada gitu ya, sesuatu yang sifatnya mayor gitu ya, perusahaan yang mayor. Gitu sih. Karena fatal juga ya kalau di dunia kalau di dunia konsultan. Betul. Intinya sih bertanggung jawab aja lah terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Harus tahu apa yang kita kerjakan itu harus tahu gitu, supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan benar. Oke, Kang, ini sedikit keluar. Berapa nilai pernah dipegang sama Kang Andi ini? Paling berapa? Kalau proyek tol itu mungkin bisa sampai miliaran dia untuk konsultannya, mungkin bisa sampai 5-10 miliar tergantung dari nilai ininya ya, maksudnya panjang jalannya. Itu konsultan aja. Konsultan aja udah 5-10 miliar ya. Betul. Jadi kan konsultan ini banyak sekali ininya ya, maksudnya banyak sekali unsurnya gitu. Oke, betul. Kita nanti dibantu oleh divisi-divisi lain. Gitu. Oke, mantap. Kang, ini pertanyaan nih Kang dari Andrean Abdul, kontestasi gedung 2019 ini. Wah, ini paling muda nih ya, 2019. Ya, tips and triknya dong Kang untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya S2 ya, ke ITB. Itu gimana tuh Kang tips and triknya Kang? Jadi kalau tips and triknya ya kalian harus tahu dulu ya, maksudnya minat kalian tuh bener-benernya tuh di mana gitu ya sebelum menentukan jurusan. Terus kalau misalnya memang kalian minat terhadap, misalnya kalian emang bener-bener ingin masuk ITB, itu memang harus push diri kalian gitu ya, belajar yang dengan baik gitu ya, karena memang persyaratannya sih cukup ya, kalau saya rasa sih cukup sulit ya, terutama sebenarnya persyaratannya tuh nggak banyak, cuman kayak TOEFL dan TPA-nya ini ya, terutama TPA-nya ini lumayan sulit lah. Mungkin bagi kalian yang pernah ikut SBM ITB gitu ya, itu TPA-nya tuh lumayan bikin pusing kepala gitu ya. Jadi memang kalian harus mempersiapkan itu, sering latihan tes TPA, sering latihan TOEFL gitu ya. Terus kalian juga harus memahami gitu ya, karena ada wawancara tentang
maksudnya tentang prodi yang kalian ambil, misalnya kalian ambil jalan, itu nanti kalian banyak ditanya tentang dasar-dasar tentang ilmu jalan gitu ya. Kalian ambil geoteknik, nanti kalian juga ada pertanyaan-pertanyaan dasar tentang geoteknik. Jadi kalian harus pilih dulu nih kalian minatnya di mana, terus dalami itu. Nah, selain itu nanti persiapkan juga untuk ujian-ujian yang lain yang tadi saya bilang, tapi ada TOEFL-nya cukup lumayan ini nih, pusing kepala, jadi harus dipersiapkan baik-baik. Oke, so berarti kalau untuk mungkin buat teman-teman nih yang emang mau, biasanya agak beda ya jenjang dalam artian standar ketika melanjutkan dari D3 ekstensi ke S1 ataupun dari D4 atau S1 ke S2 itu biasanya emang caranya berbeda teman-teman. Khususnya ketika kita ingin melanjutkan ke pasca gitu, ketika kita ingin melanjutkan ke S2 karena S2 itu kan ilmu spesifik ya. So buat teman-teman yang emang ingin melanjutkan ingin melanjutkan ke jenjang master itu emang harus tahu nih, menentukan dulu bidang master mana yang ingin kalian ambil, ranah teknis kah atau ranah non teknis. Karena ini kalau master ini nanti balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian ingin ahli di mana? Ahli di teknik kah atau non teknik? Biasanya banyak dari kita pun meskipun dia S1-nya teknik, tapi banyak juga yang melanjutkan ke non-teknik di S2-nya. Dia ngambil MBA, Master Business Administration, ataupun Master Management, ataupun Master Science, gitu kan, ataupun yaitu Master Engineering itu sendiri, gitu. Jadi tergantung minat kita kemana. Kalau mungkin tadi kata Kang Andi bilang, kalian harus bisa paham dulu tujuan kalian apa, nanti kalian bisa membantu dalam interviewnya, mempresentasikan apanya, biar bisa mungkin ada syarat esai juga ya, kalau nggak salah ya. Harus ada esai yang dibuat juga ya, tujuannya untuk ambil S2 ini apa, dan lain-lain. Apalagi nanti tips beasiswa, nantilah next ya, kita kalau ngobrol beasiswa nanti biar T-ASEAN ya, insya Allah kita akan coba sharing. Oke Kang, ini pertanyaan selanjutnya nih, ini banyak banget ya, jadi saya coba rangkum nih kalau yang ini. Jadi ini kebetulan namanya Yuda dari Konstruksi Sipil, jadi dia teman-teman Polban ini nggak ada PKL bro, mereka nggak ada PKL, jadi PKL mereka tuh online. Nah, jadi, dan kayak gini nih webinar, kayak gini PKL online-nya tuh mereka nih ya. Nah, ini pertanyaan dia tuh, selama ini kan, dia bilang, kita ini kuliah di vokasi, tapi sekarang PKL nggak ada, sedangkan kita butuh banyak praktek. Nah, dari Akang sendiri ada solusi atau pendapat terkait adanya PKL online di sini, ataupun saran-sarannya nih, Kang Andi, biar meskipun kondisi kayak gini, tapi kita bisa mempersiapkan untuk after graduate-nya biar kita punya bekal. Monggo, Kang. Betul. Jadi setahu saya juga ini udah ada ya, Kang G, di grup angkatan juga gitu ya. Jadi memang ada list gitu ya, pengisi-pengisi nanti PKL online ya. Jadi saya harapkan sih nanti gitu ya, maksudnya itu nanti mungkin jadi antara rekan-rekan alumni atau rekan-rekan dosen gitu ya, bisa memberikan porsi yang adil gitu ya. Jadi enaknya PKL online ini kalian bisa nanti dapat ilmu dari kontraktor, itu yang pertama. Terus nanti kalian bisa dapat ilmu juga dari konsultan gitu, apa yang dilakukan. Mungkin nanti kan akang-akang yang bakal mempresentasikan itu pasti mempresentasikan sesuatu yang spesifik lah, project gitu ya, project dalam artian besar gitu. Atau misalnya kalau kontraktor mungkin pekerjaan yang spesifik gitu ya, misalnya pekerjaan struktur atau pekerjaan fondasi atau apapun itu. Nah itu maksudnya kelebihan kali itu kalian bisa menyerap semuanya gitu, entah dari kontraktor, konsultan, mungkin owner juga perlu dilibatkan, mungkin saran saya kalian kalau misalnya ini. Insya Allah nanti dari belajar kita bakal ngundang owner kan? Betul, rekan-rekan juga bisa tahu gitu bagaimana sih pembiayaan proyek itu, bagaimana sih kita cara dapat uang untuk bisa membiayai proyek itu seperti apa gitu. Itu menurut saya sih kalau bisa kalian ikut kelas-kelasnya itu, karena saya yakin sih pasti rekan-rekan alumni dan rekan-rekan dosen juga adil memberi porsinya. Jadi kelebihannya kalian bisa tahu tiga unsur ini gitu ya, secara nggak detail, tapi secara kulitnya kalian tahu, sehingga nanti pengalaman ketika apply kerja kalian bisa lebih speak up gitu ya ketika ditanya sama HRD gitu. Itu keuntungannya sih. Kalau saya dulu kan cuman misalnya Kang Anggia owner aja gitu ya, atau misalnya di kontraktor aja gitu. Mungkin yang online ini hikmahnya seperti kalian bisa menyerap semua.
tiga unsur itu gitu. Dimanfaatkannya sebaik mungkin. Balik lagi berarti di tengah pandemi ini sebetulnya kita jangan terlalu berfokus terhadap sebuah problem, tapi kita langsung move pada solutionnya ya. Betul. Jadi ketika satu sisi mungkin nggak bisa ke lapangan, tapi let's say lapangan juga sebenarnya kalau kalian nggak hanya sekedar PKL doang, nggak ada tujuan juga gitu-gitu doang kok. Betul. Jadi teman-teman, ini based on experience dari teman-teman saya pun ketika PKL-nya nggak jelas ya dia gitu-gitu doang gitu. Hanya ngabisin waktu di proyek, ya nongkrong sana sini, ya kalau nggak jelas ya sama aja nggak buat apa gitu loh. Jadi ketika mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi harusnya jadwal PKL, tapi ya karena ada pandemi akhirnya kalian online, nah mungkin ini kalau tadi Kang Andi bilang, sih saya agree banget nih ya, kalian bisa belajar dari berbagai banyak informasi, karena PKL ini kan sebenarnya merepresentasikan nanti dunia kerja seperti apa. Nah, jadi malah dari adanya ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk, oh ya saya pengen kerja di owner, misalkan di Pertamina, ataupun di PLN, ataupun di kementerian, ya it is your choice. Gitu. Oh saya pengen di dunia kontraktor, oh perusahaannya apa, oh saya pengen di konsultan, perusahaannya apa, dan lain-lain. Ya itu kalian udah bisa persiapkan, disesuaikan dengan keahlian kalian dari sekarang. Malah ada baiknya kalau menurut saya nih, adanya PKL online ini. Tinggal nanti gimana sih caranya biar tahu dunia proyek, nge-YouTube aja sih, sekarang juga udah banyak kok fasilitasnya di YouTube nih ya. Kalian tinggal searching pelaksanaan proyek tol apa, pelaksanaan proyek gedung 20 lantai. Malah sekarang banyak banget metode-metode yang bisa kalian coba analisa. Jadi minimal dari PKL online ini ataupun buat nanti Bantai A bisa menjadi ini ya Kang ya, bisa menjadi referensi mungkin ya Kang ya. Betul. Banyak atau mungkin perusahaan antum menerima buat PKL nggak, Bro? Sangat menerima. Nah, buat teman-teman yang mau online, meskipun online, terus kalian misalnya gini, arahan dari dosen online, tapi saya pengen konsultan langsung. Nah, ini udah ada perusahaan yang siap menerima banget nih. Ke Kang Andi langsung kontak nih. Ya, betul. Kita di Bandung juga. Ini kantornya di Bandung ya? Betul, di Antapani. Kantornya di Antapani, mau tinggal mampir boleh, ataupun kan ternyata harus mobile, nanti pasti diarahkan seperti itu. Mumpung alumni langsung nih teman-teman, master lagi nih, senior nih. Senior leader nih ya. Oke Kang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Terkait, ini lucu juga sih pertanyaannya. Kan pernah nggak dimarahin bos? Terus, karena mungkin kerjaan-kerjaan yang emang nggak sesuai. Terus, cara mengembalikan kepercayaan dari bos itu gimana tuh Kang Andi? Pertanyaan dari Firdayanti, KS 2019. Gimana, Kang? Sudah lumrah gitu ya, tapi kalau langsung sih, karena ini orang Bali ya, Bali keras banget ya? Orang Bali malah baik gitu. Oh, Bali baik ya? Betul, jadi atasan saya sebenarnya, kalau atasan saya langsung itu, dia orangnya nggak pernah marah gitu ya. Jadi, tapi Big Boss ini kan wajar ya, jadi saya sering juga nih kena marah misalnya, kenapa deadline lewat, atau misalnya kenapa belum beres gitu, sering banget gitu. Tapi intinya ketika kepercayaan itu luntur, cara kita mengembalikan itu ya ke limit. Jadi ketika kepercayaan itu luntur, kita push to the limit lagi. Itu artinya teguran buat kita bahwa kita tuh ngoyo, atau misalnya kita ngulur gitu. Nah itu jadikan pemicu lah, jadi pemacu semangat kita untuk push to the limit lagi gitu, membuktikan ke orang. Itu jadi jangan juga ngerasa wah kayaknya dimarahin bos kita jelek gitu ya, sedih, jangan murung. Jadi pemacu, kita buktiin bahwa kita tuh bisa gitu. Sampai nanti bosnya nggak marah-marah lagi ke kita gitu. Jadi jadikan itu inilah pemicu lah. Pemicu jadi motivasi malah ya harusnya ya. Betul. Oke, menarik. So, jadi buat adik-adik, ketika adanya sebuah tekanan, ketika ada sebuah, ya mungkin bisa dibilang emosional yang tertuang kepada kita malah harus melihat dari satu sisi yang baiknya. Oh, mungkin emang ada kesalahan yang kita lakukan. Oh, mungkin membuat ataupun peluang untuk kita membuktikan siapa diri kita nih. Yang tadinya mungkin selama ini jarang belajar, jadi kalian belajarnya lebih giat, lebih dalam lagi biar bisa menjadi ahli. Karena kalau intinya sih kalau di dunia profesional, selama hasilnya oke, terus juga karyanya juga memuaskan perusahaan, pasti karir cepet banget ya Kang ya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman, latih dari sekarang nih, jangan sampai kita hanya menjadi orang yang leha-leha ataupun terbawa lingkungan sekarang. Ayolah, santailah,
Enggak, malah jadikan momentum di dunia perkuliahan ini sebagai miniatur dunia kerja nanti seperti apa nih. Jangan mau ketika yang lain memilih leha-leha, ya udah itu orang lain, tapi jangan sampai diri kalian yang terbawa gitu loh. Karena bagaimanapun impian kalian ya kalian sendiri yang menentukan nih. Kalian mau berpenghasilan berapa sih sebulannya? Ya itu tergantung effort kalian. Orang lain ataupun gini, diri kalian layak dibayar berapa ya tergantung kalian ya, benar kan? Entah skillnya, karakternya, ataupun wawasan yang kalian punya sejauh apa. Mungkin kalau pengalamannya dari Kang Andi tadi yang diceritakan, ketika kalian nanti interview, mau masuk ke dunia kerja, pengalaman apa yang akan diceritakan terhadap orang yang menginterview kalian? Ya kan? Ataupun ketika orang tanya, kamu punya pengalaman apa ketika kuliah? Nggak ada, Pak, Bu, hanya kuliah doang. Ya udah, perusahaan juga bisa menilai kok, gitu loh. Ataupun ditanya, ya punya prestasi apa kamu selama ini? Ada nih, Pak, saya punya prestasi bla 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 bla. Karena saya dulu ini. Saya dulu hanya sempat jadi korpi seperti ini. Wah, itu kan jadi pertimbangan. Oh, gitu yang menarik. Nah, buatlah seorang yang menginterviewkan itu tertarik terhadap diri kalian, teman-teman. Saya agree banget dengan apa yang tadi disampaikan Kang Andi terkait karakter yang harus dilakukan, dimiliki oleh dunia atau seorang civil engineer. Salah satunya adalah proaktif ini, teman-teman. Nah, proaktif ini ataupun aktif di sini adalah, yuk mulai dari sekarang, saya ingin mengajak adik-adik saya ini, teman-teman saya ini untuk lebih proaktif nih. Mungkin sekarang yang PKL nih, yang PKL online, ketika kebijakannya seperti ini, tapi kalian proaktif. Contohnya proaktif apa? Ini bisa langsung kontak ke Kang Andi. Kang Andi, saya pengen dong magang di perusahaannya Kang Andi. Saya pengen langsung dibimbing sama Kang Andi. Boleh nggak? Nah, itu kan proaktif tuh, menawarkan diri. Jadi nggak hanya sekedar ngikutin aturan yang ada, tapi kalian berani melakukan sesuatu yang beda. Nah, itu menarik. Oke, Kang. Ini udah jam 9.15 juga. Ini meskipun ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf nih teman-teman, bukan saya nggak mau, tapi insya Allah semoga di lain kesempatan kita bisa lebih banyak menggali lagi tentang dunia konsultan dan juga meraih ilmu dari Kang Andi. Ini saran saya nih buat pengurus, buat teman-teman Himas, kita punya alumni yang jago banget, ahli banget di geotek ataupun di highway. Jadi mungkin next tolong bisa undang Kang Andi untuk ngisi workshop biar bisa ngajarin teman-teman tentang aplikasi sistem. Nggak keberatan ya, bro? Ya, nggak keberatan. Oh, tapi ya balik lagi disesuaikan jadwalnya ya. Kita nggak bisa nih, tahu-tahu Kang Andi lagi di Europe gitu kan, lagi ada project keluar ya, kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Nah, Kang, sebelum ditutup, boleh dong closing statement dan memberikan saran-sarannya buat adik-adiknya apa yang perlu sebagai bekal lah untuk ke depan seperti apa? Ya, jadi pada teman-teman sekalian ya, jadi jangan jadikan juga pandemi ini sebagai penghambat kita untuk berkreasi ya. Jadi tetap semangat gitu ya, tetap mencari ilmu gitu ya. Ilmu itu kan nggak harus di bangku perkuliahan gitu ya. Tapi dosen-dosen kalian juga pasti masih ngajar gitu ya. Selalu harus selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu, motivasi yang tinggi gitu ya. Selalu ingin menjadi seseorang yang berhasil gitu ya. Maksudnya terus kalian juga harus selalu aktif gitu ya di dalam kegiatan organisasi, karena itu sangat kerasa sih. Saya jujur aja gitu ya, kalau misalnya memang menjadi ketua himpunan itu tanggung jawabnya lebih gede, mungkin saya dulu bakal saingan sama Kang Andi ya gitu ya, daftar jadi ketua himpunan gitu ya. Kenapa hanya jadi ketua departemen aja? Ya kan gitu. Karena memang ilmunya itu sangat bermanfaat gitu di himpunan itu, saya sangat kerasa banget gitu. Mungkin selama kuliah nggak pernah kerasa apa-apa gitu ya, yang menjabat ya saya memberikan yang terbaik gitu ya ketika menjadi ketua departemen. Tapi ternyata apa yang sudah saya lakukan itu menjadi bekal saya di sini gitu. Jadi sangat terasa banget lah gitu. Tapi kalian juga harus balance antara himpunan gitu ya, dan juga kegiatan perkuliahan. Jangan sampai nggak imbang gitu, harus selalu imbang gitu. Harus dijaga, harus selalu seimbang gitu. Jadi hard skill dan soft skill-nya dapat semua gitu, jangan berat di salah satu gitu, itu juga nggak baik. Berat di soft skill nggak baik juga gitu, berat di hard skill juga nggak baik juga. Harus balance lah semuanya. Balance ya. Betul. Oke, keren banget Kang. Jadi
saran dari Kang Andi buat teman-teman, push your limit dan cari yang namanya keseimbangan, teman-teman. Seimbangnya apa maksudnya sini adalah antara hard skill dan soft skill. Meskipun pada dasarnya hard skill ini ya sangat menentukan sebagai di syarat administrasi, dan soft skill ini yang menjadi cara kita mengkomunikasikan hasil dari apa yang kita lakukan ini. Ya. Hidup nggak selamanya dengan hard skill, tapi juga tanpa adanya hard skill, omongan kita, kok kita hanya sekedar jago ngomong, nggak berbobot juga sama aja, tong kosong nyari bunyinya, teman-teman. So, perluas ilmu kalian, perluas wawasan kalian, tambah pengalaman kalau bisa dari sekarang. Nggak usah malu ketika kalian mau memulai duluan. Jangan sampai kalian menjadi orang yang nggak punya apa-apa setelah lulus nanti. Gitu. Usahakan perbanyak pengalaman, terus juga perbanyak ilmu, wawasan, dan relasi dari sekarang, teman-teman. Oke, Kang Andi, thank you banget nih udah mau sharing ke teman-teman Himas Polban di program Ayo Belajar. Semoga buat teman-teman juga, maksudnya kita mendoakan Kang Andi, semoga sukses karirnya, Sukses juga. semoga bisa menjadi orang hebat juga. Dan buat teman-teman, tolong ambil baiknya dari apapun yang terjadi pada malam hari ini. Ambil dari sisi baiknya, yang kurang baiknya tolong jangan diambil. Harapan kita sebagai kakak bisa menjadi, kita ingin adik-adik kita bisa menjadi lebih baik lagi sih. Intinya itu. Oke, teman-teman, jangan lupa bisa nge-post ataupun memberikan review terkait kegiatan ini di sosial media kalian. Boleh tag saya, boleh tag Kang Andi, dan tag juga Himas Polban dan Ayo Belajar. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dengan tema yang insya Allah akan lebih menarik. Saya kasih bocoran aja ya, tema pekan depan ini tentang mining, ya, tentang dunia pertambangan dan juga dengan dunia K3. Kok sipil masuk ke tambang? Nah, kan pertanyaan lagi tuh. Kok bisa lulusan sipil masuk ke tambang ya? Gimana caranya? Nah, insya Allah pekan depan kita akan coba gali lebih dalam lagi. Itu aja mungkin dari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Sebelum ditutup, saya kembalikan kepada MC kita. Monggo, Kang. Siap, Kang. Terima kasih kepada Kang Anggia sebagai moderator dan juga Kang Andi sebagai narasumber yang sudah memberikan materi dengan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Banyak banget nih ya yang bisa kita ambil. Yang salah satunya yang saya kutip nih, bahwasanya pemimpin itu nggak bisa dibentuk. Ada proses dalam menuju itu. Jangan pernah ragu untuk belajar, terus push your limit, karena yang membawa kesuksesan itu dari kita sendiri. Keren juga nih. Baik, mari kita masuk ke sesi dokumentasi. Dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kameranya. Saya ambil 4 kali ya. Mangga dinyalakan dulu. Baik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir. Ada 4 slide ya? Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara malam hari ini. Saya harap semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu, wawasan buat dalam ke teknik sipilan. Saya selaku MC, mohon maaf jika banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.